His name I find, in His name I find the joy I seek. Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus. Selamat bertemu kembali pada kelas pembelajaran firman Tuhan di Sema Adonai pada hari Sabtu 16 Desember 2023. Yang malam ini temanya adalah mengenai citra diri, dan ini adalah materi konseling ya Bapak Ibu sekalian. Dan yang menjadi narasumbernya seperti biasa Pak Pendeta Dedi Kurniawan MTH. Baik, sebelum kita memulai pada kelas pembelajaran kita akan memulai dengan doa pembukaan terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Ibu Heni. Dipersilakan Ibu Heni. Ya, baik. Mari kita berdoa ya. Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur dan berterima kasih kalau pada saat ini kami berkumpul di Zoom Sema Adonai. Kami mau belajar mengenai pelajaran konseling dari Bapak Pendeta Dedi. Bapak, kami mohon urapan-Mu secara khusus memberikan kepada Pak Dedi supaya dia dimampukan untuk menyampaikan pengajaran ini dan agar dia bisa memaparkan kepada kami dengan mudah ya Tuhan, dan sehingga kami dapat mengerti pelajaran yang mengenai citra diri ini. Bapak berkati juga Sis Aling yang akan memimpin acara ini, berkati juga operator di belakang layar, semua peralatan yang kami pakai ya Tuhan, kami serahkan di dalam tangan-Mu. Bapak, kami percaya oleh pertolongan Roh Kudus, acara ini dari pertengahan sampai akhir, Tuhan menyertai, maka semua ini akan berjalan dengan baik. Puji syukur kepadamu ya Bapa, Allah yang begitu baik, yang peduli kepada kami. Biarlah Bapa setiap benih, setiap pengajaran yang disampaikan tidak kembali sia-sia dan dapat memenang. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Ya, baik, terima kasih Bu Heni untuk doa pembukaannya. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita memulai kelas pembelajaran firman kita, maka operator akan terlebih dahulu memperlihatkan profil dari narasumber kita, yaitu Pak Pendeta Dedi Kurniawan. Salam semua, kembali lagi di Sema Adonai. Dan kali ini kita akan memperkenalkan pembicara kita, yakni Pendeta Dedi Kurniawan. Dan berikut adalah profil singkat dari beliau. Beliau sudah menikah dengan istri bernama Junita S. Sos dan memiliki 2 orang anak, yaitu Christopher Hosea Eugene, 25 tahun, dan Aiko Rodita Eugenia, 18 tahun. Pendidikan: S1 Fakultas Ekonomi Manajemen UPRIDA pada tahun 1996, S2 Magister of Art STT Battle the Way pada tahun 2013, S2 Magister Teologi STT Battle the Way pada tahun 2015, S2 Magister Pendidikan pada tahun 2017 di Institut Kristen Borneo Balikpapan, S3 Teologia pada tahun 2018, Institut Kristen Borneo Balikpapan, Bethel Biblical Counseling Academy pada tahun 2022. Pelayanan: Ketua Cahaya Kasih Ministry Wakil Gembala GBI Persatuan BSD pada tahun 2020. Mentor Gembala-Gembala Cabang pada tahun 2021 hingga sekarang. Gembala Jemaat GBI Ekousia Agape Karawaci Benton Junction UPH Karawaci. Pekerjaan: beliau bekerja sebagai dosen tetap di Institut Kristen Borneo Balikpapan. Beliau juga menjadi dosen tamu di STT Tabha Batam dan juga dosen tamu di STT Labs Bekasi, serta menjadi pengajar di Cahaya Kasih Ministry.
Baik, itu sekilas profil narasumber kami, yaitu Pak Pendeta Dedi Kurniawan. Baik, sebelumnya saya akan menyapa terlebih dahulu narasumber kami. Shalom, selamat malam Pak Dedi. Selamat malam, shalom Bu Aling, shalom Bapak Ibu Saudara semua. Iya, bagaimana Pak kabarnya? Semoga sehat ya Pak. Puji Tuhan, Amin. terima Ya, kasih, puji Tuhan. kabarnya sehat, Iya. terima kasih Bu Aling. Baik Pak, saya akan menyerahkan waktu dan tempat kepada Pak Dedi. Dipersilakan. Ya, baik. Nanti minta dibantu ya Bu Aling ya, untuk tampilkan PowerPoint-nya, karena saya nggak pakai Iya. laptop, handphone. Iya, oke Pak. Ya, baik. Bapak Ibu, kita akan segera mulai malam hari ini. Topik bahasan kita adalah mengenai citra diri atau gambar diri ya Bapak Ibu. Nah, setiap kita diciptakan, kita ini masing-masing punya apa yang disebut dengan gambar diri Bapak Ibu. Gambar diri kita ini sangat penting sekali karena merupakan salah satu hal yang terpenting ya berkaitan dengan tentang diri kita ya, tentang diri kita itu seperti apa gitu. Nah, baik, untuk mempersingkat waktu kita masuk di dalam PowerPoint berikutnya. Kita akan lihat penjelasan dari pembahasan kita malam hari ini tentang citra diri. Ya, satu pertanyaan mungkin bagi kita semua adalah ketika kita memulai tentang pertanyaan ini ya, apa sih itu citra diri atau gambar diri ya? Jadi citra diri ini itu adalah salah satunya adalah berbicara tentang cara pandang kita mengenai ya diri kita dan bagaimana kita menilai tentang diri kita. Itu yang pertama. Kemudian citra diri itu juga bisa berkaitan dengan cara pandang kita kembali ya kepada orang lain. Cara kita menilai orang lain. Nah, itu berkaitan dengan citra diri. Nah, dari dua hal ini Bapak Ibu, ya kita akan bisa melihat dan bisa mengenal citra diri seseorang itu seperti apa begitu. Nah, seperti yang gambar Bapak Ibu lihat ya. Seekor kucing ketika dia bercermin, dia melihat bahwa dia ini adalah seekor singa jantan ya, yang punya kekuatan begitu. Padahal sebenarnya dia adalah seekor kucing. Kebalikannya juga begitu. Seekor singa juga ketika dia melihat ke dalam cermin, maka yang dalam cermin itu dilihat bukan dirinya, tetapi adalah seekor kucing jantan. Nah, ini kebalikan daripada itu citra diri ya Bapak Ibu. Nah, berikutnya kita akan lihat slide-nya. Mengapa citra diri itu penting? Nah, ini kembali sebuah pertanyaan bagi kita, saudara. Jadi dikatakan bahwa prestasi saya paling tinggi ditentukan oleh diri saya. Ya, contohnya adalah Kutu Loncat, kemudian Victor Serbiakov, kemudian Kumbang. Ini Bapak Ibu nih ada cerita-cerita mereka masing-masing. Saya nggak mungkin nggak jelaskan di sini karena memang waktunya terlalu panjang. Nanti poin-poin yang pentingnya nanti bisa kelewat. Yang kedua, ya, cabut batas-batas orang lain yang membuat kita tidak bisa maksimal. Ya, jadi batasan-batasan yang seringkali kita nilai orang lain lebih kuat, lebih ganteng, lebih pintar, lebih cerdas, lebih kaya, begitu ya. Itu harus dicabut dalam diri seseorang. Kemudian yang ketiga adalah saudara nanti bisa lihat di dalam Yohanes 14 ayat 12 ya. Nanti saudara bisa lihat ayat firman Tuhan itu. Saya lupa nih mencantumkan ayat firman Tuhan ya begitu. Tapi nanti Bapak Ibu bisa melihat sebagai sebuah referensi daripada mengapa ya alasannya dari sisi teologis kenapa citra diri itu penting. Oke, sekarang kita lanjutkan slide berikutnya. Kita masuk kepada poin yang B. Poin yang B dikatakan bahwa citra diri sangat mempengaruhi bagaimana saya membawakan diri. Yaitu contoh ya saudaraku ya. Ada Raja Wali yang mati sebagai ayam. Kenapa bisa begitu? Karena ini adalah perumpamaan ya saudara ya. Seekor induk ayam menemukan seekor anak Raja Wali yang ditinggal oleh induknya karena induknya mati begitu. Kemudian akhirnya si Raja Wali kecil ini dipelihara oleh si ayam betina beserta dengan anak-anak ayam itu. Nah, satu kali di dalam masa-masa sama-sama masih kecil begitu ya, mereka makan sama. Induk ayam ini juga memperlakukan si Raja Wali ini sama seperti anaknya. Dia merawat, dia memberikan makan begitu. Nah, seiring waktu berjalan begitu, semakin besar, bertumbuh besar, tiba-tiba
si anak gajah yang sudah besar ini dia memperhatikan kok fisiknya dia dengan fisik induknya, dengan betinanya, dan dengan anak-anak yang lain kok beda begitu. Lantas seharusnya dia punya keunggulan. Keunggulannya apa? Dia bisa terbang karena gajah itu kan memang burung yang bisa terbang tinggi, kemudian juga burung yang perkasa ya, saudara ya. Nah, tapi karena dia dirawat oleh seekor induk ayam betina, maka dia merasakan bahwa dia adalah anak daripada ayam itu. Sehingga dia tidak bisa terbang. Dia lupa bahwa dia adalah seekor burung yang gagah, yang perkasa begitu. Nah, seiring waktu berjalan, terus akhirnya dia melihat bahwa kenapa sayap dia lebih panjang dari ayam. Kemudian dia belajar untuk terbang, kemudian dia gagal, dia tidak mau mencoba lagi begitu. Nah, satu kali akhirnya si Rajawali ini sampai pada akhirnya mati bukan sebagai Rajawali, tetapi sebagai anak ayam begitu. Nah, ini gambarannya adalah ilustrasinya seperti itu. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita melihat diri kita sendiri. Maka seperti itulah perilaku kita begitu. Nah, bagaimana kita melihat diri kita sendiri ini, Bapak Ibu? Ini siapa sebenarnya kita? Ya, jangan pindah dulu ya, Pak atau Ibu. Kita masih ke slide yang sebelumnya. Ya, kemudian kita nih seperti apa? Nah, inilah yang menentukan perilaku kita. Kalau kita melihat perilaku kita adalah orang yang mungkin tidak punya kekuatan, ya maka itu akan terbentuk karakter kita. Perilaku kita pun akan seperti itu. Kita melihat selalu orang lain lebih besar. Bahwa kita nih orang yang nggak punya potensi, orang yang kecil, orang yang nggak bisa apa-apa. Biarkan orang maju, kita mah udahlah begini aja, karena sudah takdir kita begini. Seringkali kita sedang dengar orang begitu ya. Oh, takdir kita udah begini, udahlah kita mau apa lagi sih? Gitu. Ada yang bilang, udahlah kita mau cari apa lagi sih? Udahlah hidup ini mengalir begitu aja. Gitu. Nah, itu sayang sekali tuh, ya, yang kayak begitu. Saya makanya nggak setuju ya. Kalau ada pengajaran mengatakan bahwa udah kita mengalir aja, nggak bisa, manusia harus berkembang. Ya, salah satunya perkembangan manusia secara psikologis itu Abraham Maslow saja sudah kasih tahu bahwa ada self actualization, aktualisasi diri. Kita ini perlu mengupgrade kapasitas kita. Jadi bukan berarti kita pasrah mengalir begitu aja, memendam kapasitas kita dan membiarkan kapasitas kita mati di dalam ukuran yang tidak selayaknya. Jadi ini seringkali makanya selalu saya bilang bahwa pertama begini, sebagai seorang pengajar saya seringkali mendengar begini, kita ngapain sih belajar sekolah lagi, udah tua apa sih yang kita mau cari? Nah, itu pendapat yang salah tuh Bapak Ibu, pendapat yang salah. Ilmu, iman itu tidak ada batas waktunya. Iman dan ilmu ini terus setiap hari kita pelajari. Kita belajar untuk apa ke depannya, kita bukan hanya semakin pintar, tetapi kita semakin bijak ke depannya. Kita semakin punya wawasan. Kita akan menjadi orang yang bisa dikatakan kalau dalam Alkitab adalah penasehat ya. Orang yang menjadi penasehat itu ada orang yang punya pertimbangan-pertimbangan. Orang yang punya pengalaman. Alkitab kan juga begitu bilang ya. Belajar daripada orang yang punya pengalaman. Nah, ini perlu kita kembangkan, perlu kita bangun. Nah, seringkali orang yang punya cita diri tidak baik, akhirnya seperti itu, tidak bisa mengembangkan kapasitas dia. Yang kemudian yang berikutnya adalah di dalam poin yang B, ya, ada penyataan bahwa kita berikan penilaian yang baik bagi setiap orang, begitu. Saudara, orang yang punya citra diri yang tidak baik, dia tidak hanya menilai dirinya jelek, tetapi dia selalu menilai orang lain juga jelek juga, begitu. Misalkan kalau dalam dunia pelayanan kita mengakui nih, waduh dia bagus ya kalau jadi WL ya. Kenapa ya kalau dia menyanyi suaranya bagus, enak, nyaman kita dengar begitu ya. Seakan-akan juga kita tuh terbawa suasana damai, sejahtera, sukacita yang begitu kuat begitu. Tapi kalau ngomong sama dia, itu mah kamu aja, kalau menurut saya sih nggak bagus gitu. Ya, pokoknya kalau kita bilang orang lain lebih bagus, selalu dia bilang nggak ada, jelek gitu. Nah, orang yang punya citra dirinya tidak baik atau negatif ya saudara ya, itu selalu memandang orang lain juga begitu, jelek juga. Pokoknya orang bagus pasti jelek, begitu. Pokoknya tidak ada yang bagusnya. Demikian juga dia memandang diri dia. Padahal dia menempatkan diri dia juga di bawah orang lain begitu. Tetapi ketika dia melihat orang lain lebih daripada dia, secara tidak langsung di hadapan orang lain, dia mengatakan bahwa orang itu tidak punya kemampuan yang hebat, yang perlu dikagumi, yang perlu dibanggakan. Nah, itu berkaitan dengan
orang yang punya citra dirinya negatif ya. Oke, kita boleh lanjut kepada slide berikutnya, bagian yang C. Nah, apa yang tertulis di bagian C ini, saudaraku ya? Dikatakan citra diri menentukan bagaimana saya berhubungan dengan orang lain. Maksudnya kita berinteraksi, kita berteman, kita bersahabat, membangun komunikasi dengan orang lain, ya, menjalin pertemanan, kita berinteraksi di dalam banyak hal, bukan hanya di dalam bidang pelayanan, tetapi mungkin di bidang-bidang lain, bisnis, pekerjaan, ya, studi, misalkan seperti itu. Interaksi-interaksi yang memang kita lakukan, ya, yang ada di sekitar kita itu, kita ikuti begitu. Nah, ini yang sangat-sangat menentukan di dalam interaksi dengan orang lain. Nah, kita bisa melihat ya, di dalam orang yang punya citra diri yang baik ataupun tidak baik, saudara, kita bisa melihat bahwa ada beberapa contoh, ya. Yang pertama dikatakan bahwa bagaimana saya, maksudnya ya, misalkan saya nih, ya, dengan interaksi dengan orang lain, bagaimana saya melihat diri saya, kemudian saya mencerminkan bagaimana saya memandang orang lain. Artinya, ada satu perbandingan, begitu. Kalau saya melihat orang lain, saya menilainya seperti apa, begitu. Kalau saya menilai orang lain itu sama, misalkan, saya menilai bahwa orang lain itu punya kekurangan, saya juga punya kekurangan, berarti Anda punya penilaian citra diri yang positif, begitu. Tetapi seringkali Anda untuk membandingkan dengan orang lain saja, Anda sudah tidak mau. Tidak maunya kenapa? Karena Anda merasakan bahwa, ya, dia menang dari segala-galanya dari saya, begitu. Dia jauh lebih unggul dari saya dalam banyak hal, begitu. Sehingga, ya udah, apalagi yang saya mau nilai dari diri saya kepada dia, begitu. Jadi tidak bisa mengukur, saudara, ya, kemampuan kita dengan orang lain. Tidak bisa mengukur kelebihan kita dari orang lain itu apa, begitu. Nah, jadi orang yang citra dirinya kurang baik, Bapak Ibu, dia selalu orangnya adalah orang yang rendah diri. Selalu menempatkan dirinya di level yang paling bawah. Seperti itu. Makanya sangat mengganggu sekali di dalam hubungan berinteraksi atau bersosialisasi, begitu. Sulit ya kalau ada kendala-kendala atau hambatan-hambatan yang dimana itu menjadi satu hal yang dominan di dalam dirinya dia, begitu. Ya, dengan orang lain. Kemudian yang kedua adalah orang yang merasa dirinya rendah akan sulit untuk menghargai orang lain. Begitu. Karena kenapa? Karena dia melihat bahwa kalau saya saja rendah nih dibandingkan dengan diri dia, gitu. Dengan diri orang lain, begitu. Nah, dia juga bisa punya kecenderungan untuk menilai atau menganggap orang yang lain juga lebih rendah dari dirinya dia. Padahal tidak demikian. Orang lain itu lebih punya kapasitas, lebih punya kemampuan, lebih baik dari dia, lebih punya kepercayaan diri yang tinggi dibandingkan dia, begitu. Lebih bisa melakukan sesuatu yang dipercayakan, ya, orang lain dibandingkan dengan dia, begitu. Tetapi buat dia, enggak, dia lebih jelek kok dari saya. Dia juga nggak ada apa-apanya, masih urusan saya kalau saya memang mau, begitu. Nah, itu orang yang citra dirinya kurang bagus ya, seperti itu. Nah, kita bisa melihat tuh contoh-contohnya seperti itu. Kemudian apalagi? Coba kita lihat yang berikutnya. Poin yang ketiganya ya, C bagian ketiga. Yang ketiga ya, adalah cara saya memandang berhubungan dengan perlakuan orang lain sangat tergantung kepada diri saya. Sikap kita seperti apa? Apakah sikap kita merespon dengan baik, biasa-biasa saja, mengacuhkan, atau membenci? Nah, itu bagaimana? Biasanya nih Bapak Ibu ya, kalau orang yang citra dirinya cukup baik ya, atau citra dirinya baik, biasanya di dalam kompetisi, biasanya ada kebencian, iri hati lah begitu. Kenapa? Karena di dalam satu kompetisi tentunya tidak ada yang salah satu mau dikalahkan. Selalu ingin salah satu ataupun mungkin dia lebih bagus dibandingkan yang lain begitu. Ya, dalam satu kelompok misalkan begitu. Nah, itu yang citra dirinya yang tidak negatif bisa seperti itu. Tetapi kalau yang citra dirinya sudah negatif, saudara, ya sikap dia itu tadi, ya begitu banyak, bukan hanya sekedar dia tidak mau disaingi, begitu. Tetapi banyak hal yang dia tunjukkan itu udah sikap yang kurang baik ya, saudaraku ya, seperti membenci, ya, iri hati, cuek, ya, kemudian seperti memusuhi. Nah, itu sangat tidak bagus. Nah, apakah Bapak Ibu berpikir bahwa ini hanya ada di sekitar lingkungan-lingkungan tertentu misalkan, dan tidak terjadi di lingkungan gereja? Oh tidak, Bapak Ibu, di lingkungan gereja banyak justru seperti ini. Makanya kenapa harus dibereskan gambar diri ya? Karena ini berkaitan dengan orang tidak bisa berkembang, tidak bisa maju begitu. Nah, orang yang punya citra dirinya tidak baik, ya dia akan mengasihi dirinya, akan mengasihi diri sendiri begitu. Nah, ini kan repot ya kalau udah mengasihani diri begitu. Kerja capek sedikit, lalu berpikiran, oh nanti kamu sakit tuh,
biaya rumah sakit mahal loh, begitu. Kamu ngapain lo capek-capek kerja begini lo, begitu. Kamu kan masih muda lo. Kenapa kamu kerjanya kok sampai mau jauh-jauh begini? Padahal kamu kan punya sakit ini lo, gitu. Akhirnya orang ada beberapa ya, kalau saya perhatikan ya, kerjanya nggak bertahan. 4 hari berhenti, 5 hari berhenti, diperintah atasan nggak bisa, gitu. Kenapa? Karena ini tadi masalahnya, citra dirinya, gambar dirinya nggak beres, gitu. Sehingga akhirnya itu tadi ada merasa self pity ya, mengasihani diri, dan itu dominan sekali, kuat sekali. Nah, coba kalau ini bergantung terus ya begitu keluar masuk kerja dengan dengan sikap yang seperti itu, dengan perasaan-perasaan seperti itu, kapan dia mau menatap apa namanya kesuksesan begitu? Kapan dia bisa membangun prestasi kerjanya dia begitu kan? Nah, ini kan menjadi salah satu hal yang merugikan orang tersebut. Kemudian yang kedua adalah perubahan yang permanen. Perubahan yang permanen itu bersifat sesuatu yang sebenarnya bukan tidak bisa diubah, sebenarnya bisa diubah. Perubahan yang permanen itu ditunjukkan bukan hanya dengan cara dia memandang, tetapi ditunjukkan juga kepada sikap-sikap, perbuatan-perbuatan yang kalau menurut dia benar, ya itu udah satu kebenaran begitu. Orang lain menyampaikan masukan, menyampaikan nasihat begitu, itu tidak akan mudah dia terima. Tetapi perubahan permanen juga bisa terjadi ketika dia menyadari bahwa iya ya, saya harus berubah ya, saya harus lebih baik ke depannya. Nah, itu bisa berubah. Jadi citra diri itu bisa diperbaiki ya, citra diri itu bisa berubah dari hal yang negatif menjadi citra diri yang positif begitu. Kemudian yang berikutnya, peristiwa-peristiwa yang punya dampak yang besar atau sering terjadi. Nah, dampak-dampak yang besar itu terjadi itu seringkali di dalam aktivitas ya. Aktivitas itu bisa mempengaruhi ya bagaimana dia berhubungan dengan orang lain seperti itu. Nah, contohnya di dalam pelayanan juga bisa, Bapak Ibu, di dalam pelayanan. Kadang-kadang kalau misalkan kita kasih pelayanan nih, ya kita kasihkan dia satu tugas, dia bilang, Pak saya nggak bisa, ngotot nggak bisa. Padahal orang yang melihat, gini, kalau saya sebagai atasan, saya bisa melihat anak buah saya, dia punya potensi, punya kemampuan, maka saya pasti memberikan dia kesempatan dong. Untuk apa? Dia berani mencoba dulu pertama. Kemudian waktu dia pertama kali coba itu kita menilai. Setelah kita menilai, ya, kemudian kita baru memberikan masukan, evaluasi kepada dia. Apa yang harus diperbaiki, apa yang kurang. Terus baru setelah itu kita kasih kesempatan kedua. Supaya apa? Supaya sedikit lebih baik lagi. Perlu lagi latihan yang rutin. Nah, kan kita sebagai atasan kadang-kadang kita memberikan seperti itu ya, kesempatan-kesempatan. Nah, buat mereka seperti itu tidak, jadikan beban. Jadi kadang-kadang orang yang punya citra dirinya negatif, ketika dikasih kepercayaan, itu menjadi beban buat dia. Dia nggak berani ambil beban itu. Dan akhirnya apa? Dia mundur. Kadang-kadang dia tinggalkan pelayanan itu, bahkan bisa tinggalkan gereja, karena dia merasa, saya nggak bisa, saya nggak mampu, jangan paksakan. Seakan-akan kebalikannya. Dia menilai kita sebagai atasannya, itu jahat. Begitu, mempermalukan dia begitu. Nah, coba nih repot nih. Nah, citra diri ada kaitan dengan mindset ya Bapak Ibu ya, ada kaitan dengan mindset. Nanti kita akan bahas tentang mindset. Nah, ini akhirnya mempengaruhi itu tadi hubungan yang tadinya baik, misalkan di komunitas itu jadi tidak baik ya, karena ada asumsi-asumsi penilaian-penilaian yang salah tentang satu kesempatan misalkan yang diberikan atau kepercayaan yang diberikan oleh atasan kepada dia. Kemudian yang berikutnya adalah lingkungan serta pegawai kita. Lingkungan menentukan. Lingkungan rumah tangga berpengaruh nggak? Ya, berpengaruh. Lingkungan tempat kita bermain mempengaruhi nggak? Ya, mempengaruhi. Ada banyak di dalam lingkungan-lingkungan itu kan selalu lingkungan-lingkungan yang kita bisa menilai sebenarnya. Ya, siapa saja yang ada di lingkungan itu. Ya, kehidupan mereka seperti apa. Kalau mereka anak-anak remaja, orang tua mereka kehidupannya bagaimana? Gitu kan. Tingkat pendidikannya seperti apa? Lingkungannya apa? Apakah lingkungan yang agamis begitu ya? Lingkungannya adalah lingkungan yang satu suku, lingkungannya lingkungan yang apa namanya? Yang misalkan ada satu hobi misalkan begitu ya. Nah, itu bisa menentukan kepada itu tadi ya, cara dia memandang ya terhadap hubungannya dengan orang lain. Kalau misalkan di sana komunitasnya ada komunitas yang berkaitan dengan orang yang mengutamakan pendidikan begitu ya, maka di sana otomatis ya artinya di sana kan ada etika, kemudian ada intelektual yang baik terbangun dengan baik begitu ya. Nah, kadang-kadang buat orang yang punya citra diri yang tidak baik ya
Nah, dia bisa mengukur. Nah, makanya ini salah nih Bapak Ibu. Serba salahnya begini. Ketika orang yang punya citra diri yang tidak baik, ditempatkan dimanapun, di komunitas yang tidak baik, efeknya ke dia pun tidak mengalami perubahan. Efeknya pun sedikit tidak baik juga begitu. Padahal komunitasnya baik. Komunitas itu orang yang berpendidikan ya, suka belajar, suka berkomunikasi, berdiskusi tentang hal-hal yang baik gitu. Nah, buat dia tuh nggak bisa, ya. Itu jadi penghalang, jadi hambatan. Oke, berikutnya, saudara, kita masuk pada slide yang berikut. Citra diri yang negatif ini ya, saudaraku ya. Kita bisa lihat ciri-cirinya secara mudah ya, secara mudah. Ini yang paling gampang kita lihat ciri-cirinya tentunya ya. Yang pertama adalah orangnya pertama kali itu minder. Minder identik dengan tidak percaya diri, begitu. Jadi dia merasa bahwa saya orang yang memang tidak bisa begitu. Jadi kalau menurut dia saya tidak bisa, apalagi didasari karena malu begitu ya. Ya udah, jangan pernah diarahkan untuk mencoba begitu. Dia tidak akan pernah mau. Pokoknya kalau dia sekali udah nggak bisa. Jangan sekali-sekali ada yang coba untuk dia lakukan begitu. Kalau ada, dia bisa marah begitu. Nah, jadi orang yang seperti ini dia tuh minder sekali, ya, itu cirinya. Yang kedua sombong. Sombong dalam arti apa? Nah, sombongnya adalah bagaimana dia menilai orang lain tadi. Begitu. Kalau dia menilai orang lain lebih hebat, dia nggak bisa terima juga. Kenapa? Karena dia menilai diri dia aja udah rendah. Makanya ketika dia menilai orang lain walaupun betul-betul hebat sebenarnya, tetap dia memandang bahwa orang itu adalah lebih rendah dibandingkan dengan dirinya dia sendiri. Begitu. Jadi kalau ada istilah bercanda-candaan dulu ya, udah miskin sombong lagi begitu, ya. Udah nggak sekolah sok pintar lagi. Begitutlah istilah-istilah dalam pergaulan ya. Nah, itu adalah sindiran-sindiran tuh sebenarnya yang ditujukan kepada orang yang punya citra dirinya negatif begitu. Kemudian adalah takut gagal. Nah, orang yang punya citra diri yang negatif, dia tuh takut sekali dengan kegagalan. Ya, salah satunya kenapa ada orang yang sebenarnya cantik, ganteng begitu ya. Tapi kok nggak nikah-nikah begitu. Kenapa begitu? Karena itu tadi, nggak berani menyatakan cinta. Dia takut ditolak. Jadi sebelum dia bertindak, sebelum dia menyatakan isi hatinya misalkan kepada calon yang dia suka, itu ya, kepada sahabat, teman begitu yang dia suka, ada rasa cinta begitu, untuk dia menyatakan cinta, dia nggak berani. Begitu. Walaupun dia normal sebenarnya. Dia laki-laki, perempuan normal begitu ya. Tetapi kenapa kok nggak nikah begitu? Karena itu tadi, takut gagal, takut penolakan begitu. Jadi orang yang biasanya kita dirinya negatif, mereka selalu berpikirnya sesuatu yang negatif juga nih Bapak Ibu. Jadi kalau dia mau bisnis, kayak dia mau sekolah, kayak dia mau apakah, dia mau kerja, kayak bahkan sampai masalah hubungan untuk membangun hubungan pribadi dengan calon nantinya akan jadi pasangan hidup, selalu yang dia pikirkan adalah kegagalan, nanti bakal dihina, begitu ya. Kalau usaha nanti akan bangkrut, akan ditipu orang, begitu. Akan nanti modalnya habis, nanti akan dibohongin oleh karyawan, nanti akan dibolari oleh supplier uangnya, begitu. Atau oleh ya teman-teman bisnis yang lain. Selalu berpikirnya hal-hal yang sedemikian. Begitu. Jadi orang yang kita dirinya tidak baik, ya pikirannya negatifnya, orangnya bukan orang yang tipenya optimis, selalu pesimis, begitu. Ya, nah itu. Kemudian takut tertolak ya. Takut tertolak itu bukan hanya berbicara tentang hubungan kenyataan cinta, tetapi juga berkaitan dengan tertolak di dalam lingkungan. Tertolak dalam keluarga juga bisa seperti itu ya. Tertolak di dalam keluarga kapan sebenarnya? Biasanya dimulai dari ketika anak-anak kita kecil. Saya pernah sampaikan ya, atau belum ya, saya pernah sampaikan bahwa seringkali ada tipe orang tua yang punya latar kepribadiannya dikaitkan dengan masa lalu, masa kecilnya dia, adalah ketika dia dimanja, kemudian saudara lain tidak dimanja, ataupun dia direcehkan begitu ya, sementara saudara yang lain itu diperhatikan begitu. Jadi kebalikannya di dua posisi ya, dia dimanja sama lagi yang nggak diperhatikan. Biasanya mereka ini yang ketika nanti jadi orang tua, ketika nggak dipulihkan, ya kecenderungan ada kan seperti itu, memperlakukan anaknya. Kalau anaknya tunggal ya puji Tuhan ya, antara salah satu tuh. Tapi biasanya akan dimanja karena tinggal satu, cuma satu gitu, bukan tinggal satu. Tapi kalau lebih daripada 2, 3, 4 dan seterusnya, maka dia akan cari tuh. Begitu. Ada yang dia manja, ada yang dia nggak perhatikan begitu.
Nah, kenapa makanya seringkali sifat takut tertolak itu dimulai adalah ketika dari keluarga. Nah, tertolaknya kenapa? Karena itu tadi, orang tua tuh suka pilih-pilih kasih. Contoh kita belajar dari siapa? Ishak dan Yakub. Ada anak mama, ada papa di sana kan. Beda. Harusnya dua anak itu adalah mendapatkan dua kasih sayang dari papa 100%, dari mama 100%. Jangan mama sukanya dengan anak yang ini sama anak yang ini nggak begitu suka. Papanya suka dengan yang ini sama anak mamanya nggak suka gitu. Nah, ini akan menjadi anak yang terkolak sebenarnya. Nah, itu bisa dari mana? Nah, itu dimulai bisa dari keluarga dulu begitu. Nah, nanti seiring waktu berjalan, nah dia sulit untuk dia menempatkan diri di dalam lingkungan teman sekolah dia misalkan begitu ya. Dia ada kekhawatiran tuh. Waduh, saya mau sekolah nih di sini nih. Besok saya murid baru nih. Saya diterima atau tidak ya? Sehingga anak ini akhirnya menjadi anak yang pasif. Anak ini nggak berani seperti artinya sesuatu aktif ya, memulai sesuatu yang lebih aktif gitu. Misalkan, hai, menyapa dulu gitu. Kamu siapa? Kenalan begitu ya. Kalau dalam bahasa Betawi bilang nih ajer orangnya begitu ya, mudah gaul begitu. Tapi kalau orang yang seperti ini terkolak ya, ketika dia masuk di lingkungan baru, dia jadi beban itu seperti itu. Kemudian yang berikutnya merasa tidak aman, ingin menjadi orang lain begitu ya. Dia merasa tidak aman, tidak nyaman juga begitu. Saya pengen seperti orang lain misalkan. Kenapa? Karena dia melihat ada pengakuan dalam diri dia bahwa saya tuh pengen seperti itu. Tapi dia merasa saya nggak bisa seperti itu. Kalau di dalam pikirannya dia mungkin berharap kalau bisa barter nih begitu. Kalau bisa barter, saya jadi kamu deh gitu. Ya, tetapi dia tidak mengutarakan itu. Tetapi ada keinginan yang kuat untuk dia seperti itu. Merasa tidak mampu atau menyerah pada situasi ataupun keadaan. Jadi orangnya ini memang tidak punya fighting spirit ya. Mudah menyerah begitu, mudah hands up begitu. Jadi apa-apa itu tadi ya. Pokoknya istilahnya cengeng begitu. Nggak tahan banting. Nah, itu orang yang citra dirinya negatif. Cepat atau mudah tersinggung. Baperan banget begitu. Perasaan banget ya orang yang punya citra dirinya itu. Dia kadang-kadang gampang sekali marah, gampang sekali kecewa, gampang sekali menunjukkan wajah ketidaksukaan begitu ke orang lain begitu ya. Kalau dia merasakan bahwa aduh ini rasa-rasanya menyinggung atau rasa-rasanya ini dia nggak suka sama saya begitu. Jadi menunjukkan ketidaksukaannya secara langsung. Kemudian berikutnya, slide berikutnya, sekarang yang positif ya. Kita lihat slide berikut. Citra diri yang positif seperti apa? Nah, ini dia ya. Dia percaya, saya adalah saya. Ya, dia tahu tentang kelebihan dan kekurangan masing-masing. Sehingga waktu dia memandang sahabatnya, dia tetap bilang bahwa saya punya kelebihan, kamu punya kelebihan. Kamu punya kekurangan, saya punya kekurangan. Kita bersahabat untuk kita saling, misalkan di dalam belajar, kita dalam sekolah ya, misalkan. Kamu punya kekurangan, saya punya kelebihan. Setiap kekurangan aku belajar dari kamu belajar dari aku. Jadi saling memperlengkapi. Nah, itu orang punya cita dirinya positif seperti itu. Yang kedua, melakukan hal positif juga untuk diri sendiri dan lingkungan kerja. Juga untuk meningkatkan nilai diri. Jadi ada target-target tertentu, ada visi-visi ya, harapan-harapan yang ingin dia capai berkaitan dengan kemampuannya dia. Nah, kalau misalkan dia sekolah misalkan, dia apa yang kurang di dalam pelajaran sekolahnya? Dia punya harapan untuk saya harus belajar dan saya harus mendapatkan nilai yang lebih baik. Dan saya harus bisa. Gitu. Nah, ini orang yang citra dirinya baik. Saya tidak bisa jadi WL misalkan. Saya mau belajar jadi worship leader yang baik, bagaimana caranya ya? Tapi saya yakin bisa. Nah, dia belajar. Nah, itu citra dirinya bagus. Begitu. Karena dia yakin bahwa segala sesuatu bukan tidak ada yang tidak bisa. Semuanya bisa. Yang penting ada kemauan. Yang penting ada keseriusan di dalam belajar. Saya pasti bisa. Saya pasti bisa seperti kamu. Begitu. Jadi ingat, orang yang punya citra dirinya positif, selalu dia ingin lebih, tetapi hal-halnya positif. Begitu. Bukan bersaing dalam hal yang negatif ya. Begitu. Kalau yang mau negatif misalkan, wah dia punya kendaraannya harganya sekian. Saya juga harus, gak mau kalah. Harus punya juga yang seperti seharga itu. Dengan tipe yang sama, tahun keluaran yang sama misalkan gitu. Tapi kemampuannya tidak ada. Nah, itu bukan yang seperti itu. Itu beda lagi ya.
Tapi ini yang positif maksudnya. Kemudian menghargai perbedaan, ya, dan lingkungan dan tidak menyalahkan lingkungan. Jadi dia siapapun dia menghargai. Dia ada di tempat mana dia menghargai. Dia bisa menempatkan diri begitu. Dia bisa menghargai sebuah perbedaan di mana lingkungan itu dia sendiri hadir di sana begitu. Kemudian dikatakan berikutnya mengevaluasi semua tindakan yang telah kita lakukan. Apa sih yang sudah kita lakukan hari-hari ini begitu? Apa sih yang saya sudah kerjakan? Jadi orang yang punya cita diri yang positif, Bapak Ibu, dia tuh lebih banyak sebagai orang yang berpikir. Ya, dia selalu mengevaluasi segala sesuatu yang kurang itu. Karena otomatis ketika dia merasakan ada sesuatu yang kurang, dia nggak puas dengan kekurangan itu. Karena orang yang punya cita diri yang positif, dia selalu ingin mendapatkan pencapaian-pencapaian yang bermanfaat buat diri dia, dan juga bisa bermanfaat buat orang lain. Nah, kita melayani di gereja nih, kita tahu nih, bukan karena hebatnya kita, satu orang. Dia tahu, begitu. Kita kerja semua tim. Jadi gereja kita bagus. Jadi pelayanan kita bagus, begitu. Nah, kemudian dia mengevaluasi, begitu ya. Nah, sekarang bagaimana nih supaya saya bisa lebih bagus lagi? Saya merasa, mungkin menurut dia, ada sesuatu yang rasanya saya harus tingkatkan lagi. Dia muncul ide gagasan-gagasan baru, gitu, sehingga dia kerjakan. Berikutnya dikatakan, menghargai kelebihan dan kehebatan orang lain. Menerima. Gentle ya, sepertinya begitu ya, kalau saya suka dengan teman-teman tentunya bilang, oh gentle dong, begitu. Maksudnya, akui kalau dia memang hebat, begitu. Hargai, gitu, kelebihannya dia. Nah, jadi saya sendiri pun enggak sungkan-sungkan ya. Kalau saya melihat teman-teman begitu di dalam tim, wah dia bagus, oh kita puji-puji benar-benaran, begitu. Jadi bukan cuma lip service, begitu. Karena kita melayani sama-sama. Dia berkhotbah, khotbahnya mantap, mengena, begitu ya, bagus khotbahnya, begitu ya, kita beri apresiasi. Dia menyanyi bagus, dia main musik bagus, kita apresiasi gitu. Kemudian yang berikutnya adalah siap meminta maaf jika ternyata dia memang melakukan satu kesalahan. Jadi berjiwa besar orang yang cita dirinya positif. Berikutnya, penyebab gambar diri negatif itu apa? Seringkali ada 4 area ya Bapak Ibu ya, yang menyebabkan kenapa orang punya cita diri yang negatif. Yang pertama karena seringkali dibully. Kalau kita melihat hari-hari ini Bapak Ibu, 6 tahun belakangan ini, itu tingkat bully, ya ngebully orang, itu semakin hari semakin banyak kasus. Bahkan sampai kemarin kasus yang saya dengar itu ada yang di sliding ya di sekolah itu sampai kekerasan fisik, bukan hanya verbal ya, verbal itu berarti ucapan, perkataan, tindakan, pelecehan, ya penghinaan begitu. Ternyata tidak, penghinaan juga disertai dengan tindakan, begitu. Sampai anak orang mati begitu. Sampai ada anak orang bunuh diri karena dibully. Sampai ada anak orang tuh stres, depresif, nggak mau makan, badan kurus, ya timbul kena berbagai macam penyakit karena dibully. Dan bully itu karena banyak sekali saudaraku terjadi juga di ya tentunya di komunitas ya, di komunitas di mana ada orang akhirnya melihat salah satu kelemahan, akhirnya itu dijadikan sebagai sebuah bahan ejekan. Nah, sehingga akhirnya dianggap lucu, dianggap sesuatu yang layak diberikan penghinaan kepada orang tersebut ketika ada dalam satu komunitas begitu. Apakah di gereja tidak ada bulian? Ada. Pak, buktinya saya nggak pernah ngeliat, Pak, ada gereja di sana suka maki-maki jemaat, suka menghina-hina jemaat. Mohon maaf, sudah ada yang bilang jelek, hitam, begini gitu. Nggak pernah dengar saya. Iya, nggak pernah dengar. Tapi jangan dipikir bully itu hanya sekedar perkataan. Orang lihat kita aja, kita menjauh, kita buang muka, kita nunduk aja. Kita nggak menanggapi reaksi, kedipan mata, misalkan senyuman dengan senyuman. Itu saya sudah masuk bully Bapak Ibu. Apalagi kita nggak suka dengan orang di gereja misalkan ya. Ini saya bahas tentang gereja misalkan ya. Ada fakta yang nyata begitu. Kita menghindari orang itu. Memang tidak suka, nggak tahu alasannya apa karena nggak suka begitu kan. Orang kan punya penilaian masing-masing, nggak suka. Kenapa? Misalkan lihat cara pakaiannya, misalkan terlalu norak misalkan. Nggak ada urusan dengan dia pakaian norak dengan kita begitu. Misalkan cara ngomongnya dia agak kasar, nggak suka kita, sehingga kita menghindari dia di sana. Itu secara tidak langsung adalah bagian ketidaksukaan kita yang kita tunjukkan kepada dia. Memang itu tadi bagian dari sebuah penekanan, sehingga makanya tidak sedikit ya terjadi pengurangan jemaat di dalam gereja karena masalah-masalah itu tadi. Nah, makanya pemimpin gereja perlu peka terhadap hal ini, dan jangan sampai saya berharap justru pemimpin gereja yang melakukan itu. Jadi secara tidak langsung intimidasi psikologis sebenarnya begitu.
Jadi ketika dia merasa ya dicuekin begitu ya, nggak pernah ditegur sapa apa gitu, orang nggak nyaman kan. Ketika nggak nyaman akhirnya apa? Ya pergi gitu. Yang kedua adalah gangguan mental. Sebelum saya masuk gangguan mental ya Bapak Ibu ya, kita udah belajar gangguan mental kemarin-kemarin ya, walaupun kita masih bahas secara umum. Yang dimaksud dengan dibully ini Bapak Ibu kadang-kadang anak-anak kecil di rumah juga tanpa kita sadar juga itu sebenarnya ada bulian-bulian tertentu ya. Saya kasih tahu kepada orang tua. Di dalam pendidikan agama Kristen kita mengajarkan kepada para orang tua supaya bentuk kasih sayang itu bukan hanya berbicara tentang kekurangan fisik. Kalau zaman dulu sih orang tua dulu iya, karena orang tua dulu kan tidak seperti sekarang ya. Bukan berarti saya katakan orang tua dulu tidak pintar, tidak. Orang tua dulu juga hebat-hebat, sangat hebat ya. Mereka bisa mendidik anak 11 orang, 12 orang dulu kan. Masih banyak yang punya anak di atas 5, atas 6 ya. Tapi seringkali kalau orang tua zaman dulu itu ada yang panggil anak tuh dengan sebutan yang nggak enak. Sampai sekarang akhirnya direcehin kan. Begitu kan. Misalkan yang si Peang begitu ya. Yang si Tembem begitu, yang si Item begitu, yang si Keling, siapa lagi lah, yang si Kiting, tangannya agak bengkok si Kiting begitu, apalagi macam-macam begitu. Nah akhirnya tanpa sadar tuh sebenarnya namanya akhirnya tidak disebut orang, nama aslinya. Misalkan nama saya Dedi, ya dipanggil misalkan Kiting misalkan begitu ya, karena tangannya agak Kiting, agak bengkok begitu kan, misalkan. Nah itu akan akhirnya disebut kekurangannya begitu. Nah, sekarang nih Bapak Ibu, kalau kita punya anak, kita mendidik anak, kita panggil namanya. Ngapain? Kita punya anak, ada namanya, tapi dipanggil ada kekurangan fisiknya. Nah, jadi itu nggak boleh. Saya nggak perlu panjang lagi lah, ya karena waktu nih. Yang kedua, gangguan mental. Ketiga, budaya dalam masyarakat. Budaya dalam masyarakat biasanya budaya seperti apa? Nah, kalau budayanya misalkan mengharuskan orang di sana, misalkan ya, ada budaya-budaya tertentu. Nah, budaya-budaya itu harus kita hormatin. Misalkan budayanya kalau orang yang misalkan kulitnya putih, misalkan begitu ya, mendapatkan perlakuan khusus begitu. Nah, untuk mereka yang kulitnya agak tidak putih begitu kan, mendapatkan perlakuan yang ya sedikit di bawah daripada yang putih begitu. Nah, itu nggak boleh. Dulu kita ingat ya, ada politik apartheid di Afrika Selatan dulu kan, seperti itu. Nah, ini nggak boleh seperti itu. Karena itu tadi menyebabkan akhirnya ada sesuatu yang diagungkan, ada sesuatu yang direndahkan. Nah, yang berefek negatif itu akan sesuatu yang direndahkan itu tadi. Nah, yang keempat, tidak pernah dipuji. Ayo, siapa yang nggak pernah dipuji dari kecil sampai hari ini? Saya yakin Bapak Ibu pasti bermasalah nih. Bermasalah dari kecil nggak pernah dipuji, terus sampai besar, ya pasti itu pemulihan. Kalau tidak, ya otomatis. Karena Anda tidak pernah dipuji, Anda pun akan menjadi orang yang tidak akan pernah memuji siapapun. Ada suami-suami nggak pernah dipuji waktu masih kecilnya gitu ya. Walaupun dia anak yang baik sebenarnya, anak yang cukup berprestasi, tapi nggak pernah dipuji. Sementara kan anak-anak kecil senang pujian kan. Kalau ada apa-apa makanya dia ngadu sama mama papanya. Mama, aku dapat nilai bagus. Papi, aku dapat nilai bagus. Oma, aku dapat nilai bagus. Opa, aku dapat nilai bagus dong. Nilai aku tertinggi dong. Senang. Kenapa? Karena tujuannya adalah supaya dia mendapatkan pujian. Dia mendapatkan penghargaan. Tapi kadang-kadang orang tua belum tentu. Mama, aku dapat nilai. Sana. Mama capek deh. Mama lagi telepon nih. Tapi akhirnya anak nggak pernah dapat pujian. Makanya berapa banyak antara suami-suami yang menikah, udah belasan tahun, istrinya nggak pernah dipuji. Istrinya haus akan pujian. Ketika dipuji oleh orang lain, wah istrinya itu senang. Dan sering dipuji oleh orang lain. Kalau sampai ketemu lawan jenis, tidak terjadi, bukan tidak mungkin, itu adalah bibit awal daripada retakan di dalam rumah tangga. Bisa terjadi perselingkuhan. Begitu. Ya, jadi dari beberapa pengalaman saya juga akhirnya saya sadar begitu. Wah, kalau ketemu lawan jenis begitu ya, kalau secara tidak langsung kan memang kalau dia bagus begitu ya, melakukan sesuatu lah pekerjaan atau apa begitu ya, atau dalam hal berpikir ya, dia punya ide-ide yang bagus begitu. Ketika kita memberikan penghargaan, kita apresiasi, kita puji misalkan di dalam rapat begitu ya, ada satu senang sekali begitu. Wah, akhirnya agak-agak repot kalau misalkan akhirnya dari pujian-pujian itu nanti arahnya ke sesuatu hal yang lebih minta diperhatikan lagi. Nah, ini tentunya hal-hal yang harus dihindari. Jadi ini 4 penyebab area utama Bapak Ibu menyebabkan kenapa orang kehilangan citra diri yang positif. Karena itu tadi. Nah, saya berharap kita sebagai orang tua kita mengerti tentang hal ini. Ya, berikutnya slide-nya.
Nah, ini pandangan Alkitabnya begitu banyak, Bapak Ibu. Tentunya saya nggak akan bahas ini karena panjang sekali, tapi saya akan bacakan beberapa hal supaya kita ini semua, mungkin saya bacakan 1 atau 2 saja poinnya, supaya kita mengerti nih Bapak Ibu Saudara, bahwa kita seringkali saya bilang, kita diciptakan Tuhan itu diciptakan oleh Sang Pencipta yang sempurna. Apakah Dia yang sempurna itu menciptakan kita dengan ciptaan yang asal-asalan, ciptaan yang tidak sempurna? Awalnya kan kita ciptakan sempurna. Oh, segambar dengan Dia loh. Imago Dei. Nah, kita diciptakan dari tangan yang betul-betul hebat, luar biasa. Ketika alam semesta Dia katakan Dia berfirman. Oh, kita beda. Dari tangannya Dia tuh diambil debu dan tanah, dibentuk menjadi seorang manusia, dihembuskan nafasnya menjadi makhluk hidup. Ini kan hebat, begitu luar biasa. Lu saya ingatkan kepada setiap saya pelayanan, kalau ada bahasa-bahasan yang berkaitan dengan tentang kita, atau manusia ya, bahwa kita ini bukan produk gagalnya Tuhan, sekalipun manusia jatuh ke dalam dosa. Kita ini bukan produk gagal, ini kita produk yang luar biasa diciptakan Tuhan. Makanya itu tadi, kita harus punya penilaian, cara pandang, menilai diri kita itu harusnya seperti apa. Ya, ingat, kita diciptakan bukan orang yang terlemah dari ciptaan yang lain. Kita bukan orang yang memiliki kekurangan dari orang lain, tidak. Pak, saya punya kekurangan fisik, badan saya pendek, orang lain kenapa tinggi? Tetap you produk yang sempurna di hadapan Tuhan. Pak, kenapa teman-teman saya putih, saya hitam? Nah, sehingga kenapa kalau kita hitam? Memang Tuhan ciptakan kita berbeda-beda kok. Memang Tuhan ciptakan juga dengan begitu banyak warna kulit, suku, bangsa, dan ras. Kenapa harus kita mengatakan bahwa orang lain lebih sempurna, kita tidak sempurna, begitu. Nah, ini hal-hal yang seperti ini harus dibuang jauh-jauh dari cara pandang kita, di mindset ya, tentang bagaimana kita memandang tentang diri kita, begitu. Jadi ini yang pertama, sudah dikatakan bahwa ya pandangan Alkitab tentang kita, ini tentang saudara dan saya. Bahwa ciptaan Tuhan Allah yang digambarkan dengan seorang sendiri. Ciptaan Tuhan Allah yang segambar dan serupa dengan Allah sendiri. Itu siapa? Kita ini semua. Yang kedua, diperlengkapi dengan berbagai kemampuan untuk menaklukkan bumi. Apa sih yang diberikan kemampuan itu? Ilmu. Ya, diberikan hikmat, kepandaian. Untuk apa? Untuk kita sekarang ini, di bumi ini kita mengelola. Ada yang ahli bangunan, ada yang ahli ekonomi, ada yang ahli kesehatan, ada yang ahli perkebunan, semua diberikan itu sama Tuhan. Yang bisa membangun, misalkan seorang insinyur, dia tidak bisa menguasai yang hewan, ya bagian ke dokter hewan misalkan, atau bagian peternakan. Kalaupun dia sama-sama insinyur, dia mau belajar ternak, berarti kan harus sekolah lagi. Begitu. Berarti kan tetap, dia kan ada sesuatu yang kurang yang harus dia belajar. Nah, jadi kita harus bisa punya sudut pandang yang seperti itu. Gitu. Kemudian, ya ini seterusnya lah ya Bapak Ibu ya, ini sudut pandang Alkitab tentang siapa kita dan seperti apa kita. Ya, berikutnya coba lihat. Nah, ciri-ciri orang yang gambar dirinya rusak nih Bapak Ibu. Tadi ini hampir mirip dengan apa yang tadi kita lihat di orang yang negatif ya. Tetapi ini adalah bagian-bagian yang memang ada tambahan nih ya. Yang kelima nih Bapak Ibu ya. Yang kelima, malu yang berlebihan. Saudara pernah lihat gak orang yang punya malunya berlebihan begitu? Kalau kita kan kadang-kadang kalau malunya kan mungkin malu yang standar ya gitu, yang umum misalkan begitu ya. Malu yang berlebihan ini artinya dia nggak pernah mau dah ya. Apa ya namanya? Agak susah juga ini kalau misalkan disampaikan dalam bentuk bahasa begitu ya. Ya memang orang yang sepertinya memang sudah tidak. Kadang-kadang orang bisa salah juga nilainya. Kadang nilainya begini, Pak ini orang introvert bukan Pak? Kok kenapa menarik diri dari pergaulan? Begitu. Pak kenapa nih Pak, ini orang kok rasa-rasanya kok nggak ada ceria begitu, tampaknya kok kayak sedih terus, kok tampaknya kayak beban berat terus begitu. Ya bisa saja masuk ke dalam hal itu tadi, ya ciri-ciri daripada orang yang gambar dirinya rusak. Tetapi orang yang punya kepribadian yang mengalami cita dirinya rusak, ya Bapak Ibu Saudara ya, ya, malu yang berlebihan itu menunjukkan satu sikap untuk dia tuh kalau bisa tidak bisa berjumpa dengan orang, nggak termasuk untuk itu, ya.
Kalau kita kan walaupun malu ya, walaupun belum kenal kan kita tetap ya istilahnya ya, mungkin kita senyum walaupun kita nggak berbicara, tapi kan ada orang ya, kalau yang tipenya maksudnya cita dirinya positif, kan dia tetap bisa berkomunikasi, bisa tegur sapa begitu. Jadi kalau orang yang modelnya seperti ini, udah repot. Saya punya saudara, Bapak Ibu, memang tipenya begini. Sebenarnya sih nggak tipe-tipe introvert banget, buktinya kenapa? Ketika akhirnya kita deketin berkali-kali, akhirnya dia mau kok, dia bisa keluar rumah, keluar kamar begitu. Dia bisa diajak ngobrol, mulai menjawab sepatah dua kata dia sahut, dia mulai ada interaksi begitu. Nah, tetapi hanya dengan orang-orang tertentu saja gitu. Tapi kalau dengan orang-orang yang lain dia nggak mau. Ya seperti itu. Yang keenam adalah tidak punya identitas. Dia bukan tidak punya KTP, bukan, tetapi identitas itu menunjuk kepada tentang dirinya dia. Sebenarnya sama sih, orang yang punya citra diri itu selalu memandang apa-apa mengukur dengan dirinya dia sendiri begitu. Ya, jadi itu Bapak Ibu. Berikutnya coba kita lihat slide yang terakhir ya, terakhir atau bukan ya? Oh ya, ini sebagai satu contoh aja saudara ya, sebagai satu contoh ya, ini ada seorang tokoh ya saudara ya, yang namanya Abraham Lincoln. Ya, Abraham Lincoln itu adalah orang yang punya citra dirinya tidak baik, orang yang tipenya tegang, tidak senyum begitu ya. Dan kita tahu pada akhirnya dia menemukan siapa dirinya. Dan ketika citra dirinya positif, akhirnya dia bisa mencapai ini. Kalau kita lihat ya saudaraku ya, kehidupannya dia, ini riwayat-riwayat tahunnya dia, semuanya dihadapi dengan sesuatu kegagalan-kegagalan. Dihadapi dengan berbagai macam persoalan. Tetapi akhirnya dia bisa lewatin itu semua. Dan bahkan terpilih menjadi presiden Amerika. Nah ceritanya panjang Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa ikut cari ceritanya ya, kisahnya ya di YouTube ya, tentang Abraham Lincoln. Berikutnya slide-nya. Ya ini tahun-tahun kegagalannya dia. Nah siapa? Nah ini dia. Nah dialah Abraham Lincoln ini yang menjadi bapak yang menghapus perbudakan. Dari orang yang citra dirinya negatif, citra dirinya yang tidak baik, ketika dia menemukan jati dirinya dia melihat dia punya ukuran gambar diri dia yang baik dan benar. Begitu. Akhirnya dia berubah. Dan akhirnya orang tahu sebenarnya kualitas dia seperti apa. Dan dia juga menyadari bahwa dia adalah orang yang punya potensi yang bagus, yang baik begitu. Dan puji Tuhan saudara, dia bisa menemukan jati diri aslinya dia ya. Dia bisa memiliki citra diri yang positif. Kalau dia nggak bisa menemukan citra diri dia yang positif, dari negatif terus sampai dia mati, mungkin tidak ada Abraham Lincoln. Mungkin perbudakan masih ada sampai hari ini. Tapi dialah yang menentang perbudakan itu. Dia menghapus semua sistem perbudakan. Dan dia menjadi seorang yang dihargai dalam sisi hak asasi manusia ya. Wah ini hebat banget, hebat banget. Ya, dan inilah akhirnya saudara, pembuktian diri kita bahwa Tuhan itu menciptakan kita itu dengan kapasitas kemampuan yang bukan asal-asalan. Saya selalu ingatkan begini, kalau kita dikasih kesempatan hidup, ayo kita renungkan, sebenarnya buat apa sih kita ada di dunia ini? Apakah karena Tuhan iseng? Kan enggak juga begitu. Kalau Tuhan izinkan kita tidak lahir, kita tidak lahir. Walaupun hari ini orang tua dan ibu kita adalah orang tua yang ini begitu. Tetapi kalau Tuhan tidak izinkan, tidak izinkan. Nah, kalau kita diizinkan Tuhan untuk lahir di dalam dunia ini, berarti kan kita untuk melakukan semua tugas-tugas yang memang Tuhan percayakan bagi kita. Kalau kita melakukan tugas-tugas kepercayaan kita, apapun yang kita percayakan oleh Tuhan, berarti kan Tuhan kasih kemampuan buat kita, kasih kelebihan buat kita. Dan kelebihan itu mungkin memang kita tidak sama dengan orang lain. Tetapi kan artinya kita mampu mengerjakan segala sesuatu yang Tuhan percayakan bagi kita dengan baik. Nah, itu makanya harus kita renungkan. Nah, kalau kita hidup sampai dengan hari ini, bukan berarti kita untuk santai, untuk diam, untuk kita tidak berkarya, untuk kita hanya menunggu menjalani hidup sampai dipanggil Tuhan tanpa melakukan dan berbuat apa-apa. Nah, itu salah besar. Ya. Oke, berikutnya. Nah, bagaimana memulihkan citra diri yang rusak? Yang pertama, saudara harus berdamai dengan diri sendiri, berkaitan dengan melepaskan pengampunan buat diri saudara. Saudara ketika menuduh, misalkan saya menuduh, saya ini orang yang tidak punya kapasitas, saya ini orang yang selalu kalah dengan orang lain. Berarti secara tidak langsung, saya tidak menghargai rencana Tuhan, yang Tuhan izinkan, di mana saya boleh lahir, saya boleh hidup, dan saya boleh merasakan kebaikan Tuhan di dalam menjalani kehidupan ini. Begitu.
Berarti apakah itu tidak berdosa? Jelas itu berdosa. Kita merecehkan bagaimana rencana Tuhan atas kelahiran kita. Seperti apa yang dikatakan di dalam kitab Mazmur, begitu ya. Bahwa betapa hebatnya Tuhan menciptakan kita. Dari buah pinggang ibu orang tua kita membentuk, dan kemudian kita menjadi seorang bayi. Bagaimana itu prosesnya terjadi? Wah, itu hebat banget begitu. Yang kedua, dikatakan bahwa kita meminta ampun secara pribadi kepada Tuhan. Ya, perlu minta ampun. Kenapa kita perlu minta ampun kepada Tuhan? Karena seringkali kita ini bersalah kepada diri kita sendiri, bersalah kepada Tuhan, dan bersalah kepada orang lain. Menghina orang lain, ternyata orang lain yang harusnya kita belajar dari dia, mentor, begitu ya. Tapi kita mengatakan bahwa dia bukan orang yang punya kapasitas, kita yang punya kapasitas lebih, sementara kita sendiri menilainya jelek. Dan secara tidak langsung kita mengatakan bahwa kenapa Tuhan izinkan kami lahir, saya ada di tempat ini, dan seterusnya. Yang ketiga, bangkit dan berbalik kepada jalan Tuhan. Jadi ini adalah cara bagaimana memulihkan citra diri yang rusak itu tadi. Makanya di pelayanan di gereja ada disebut dengan pelayanan pemulihan. Pelayanan pemulihan itu bisa itu tadi, pengakuan dosa di hadapan Tuhan. Yang kedua adalah pembinaan dari sisi psikologis dan juga sisi kerohanian yang ditangani oleh tim daripada Departemen Pastoral Konseling. Berikutnya, bagaimana mengembangkan citra diri yang positif? Mari kita bekerja untuk nafkah sendiri. Maksudnya kita bekerja, Bapak Ibu, untuk mencari nafkah, menghidupi kebutuhan kita dengan baik tentunya ya. Semua ini harus dikerjakan dengan baik. Berbuat baik kepada orang lain, ya, menghargai, mengingat kebaikan Allah dan bersyukur. Jangan suka bersungut-sungut. Jangan suka lupakan kebaikan Tuhan juga, itu maksudnya. Jangan meremehkan pengalaman-pengalaman kecil. Pengalaman-pengalaman kecil itu bukan berarti saudara tidak bisa menjadikan satu pengalaman yang kedepannya menjadi pelajaran yang besar. Tidak. Pengalaman kecil itu bisa menuntun orang kepada satu pengalaman baru yang bisa memberikan manfaat yang besar. Tingkatkan kemampuan dalam komunikasi, mengucapkan kata-kata yang positif sesuai dengan firman Tuhan ya. Ini perkataan ya, hati-hati dengan lidah. Amsal udah bilang begitu. Dan kita pun diingatkan kembali nih, ya, kata-kata yang positif itu harus setiap hari yang keluar itu yang baik, bukan yang tidak baik. Kemudian bergaul dengan yang sehat. Sehat ini bukan sehat secara fisik, bukan. Tetapi sehat secara rohani, saudara. Sehat secara mental, sehat secara pemikiran. Nah, kita harus bergaul dengan mereka. Yang berikutnya adalah memiliki tujuan hidup yang mulia. Apa sih tujuan hidup kita hari-hari ini? Nah, ini yang harus kita tidak boleh lupakan. Ya. Yang tiga berikutnya, bagaimana mengembangkan citra diri yang positif? Oh, ini udah, maaf Bapak Ibu, ini double nih, lewatin. Nah, kesimpulannya adalah citra diri yang benar sangat mempengaruhi keberhasilan seseorang. Jadi kalau tanpa citra diri yang salah, jangan harap orang bisa berhasil. Jadi pengertian lainnya gitu. Citra diri yang benar adalah bagaimana seseorang memandang dan menilai dirinya sama dengan Tuhan memandang dirinya, begitu. Jadi Tuhan menilai kita ini tidak jelek. Tuhan menilai kita ini berharga di mata Dia. Karena kita ciptaannya, Dia tahu diciptakan dengan cara yang baik. Gitu. Bahkan Yeremia 29 ayat 11 tuh, rancangan Tuhan, rancangan damai sejahtera yang memberikan kepada kita hari depan yang penuh dengan harapan. Kemudian yang ketiga dikatakan kematian Yesus di kayu salib untuk memulihkan citra diri manusia yang rusak karena dosa. Nah, tidak boleh. Ternyata orang yang citra dirinya yang tidak baik, yang masih negatif, itu adalah orang yang berarti belum dipulihkan. Berarti yang hidup masih di dalam dosa, masih menjadi manusia lama, dan harus diputuskan untuk hari ini mengambil sebuah keputusan untuk dipulihkan dan menjadi manusia yang baru. Yang terakhir, membangun citra diri untuk serupa segambar dengan Kristus. Segambar di dalam apa? Di dalam segala bentuk keteladanan yang Tuhan sudah ajarkan kepada kita, mencintai sesama, mengasihi kebenaran, hidup di dalam kebenaran, dan berpadanan dengan cara hidup Kristus di dalam diri kita masing-masing. Kiranya itu aja Bapak Ibu, pengantar untuk pelajaran citra diri. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin. Saya kembalikan ke moderatornya. Iya, baik. Terima kasih Pak Dedi untuk pemaparannya yang luar biasa ya bagi kami malam ini mengenai citra diri. Baik Bapak Ibu, sebelum kita masuk pada sesi tanya jawab diskusi, maka saya akan Ibu Heni akan terlebih dahulu menampilkan acara-acara channel Sema Adonai seminggu ke depan dan juga channel yang relay gitu. Dipersilakan Ibu Heni.
Baik, udah kelihatan ya. Nah, Ya, belum Bu. untuk Ya, sudah. belum, Sudah. udah ya. Baik, untuk besok hari Minggu ya, Sema Adonai ada ibadah online yang akan dilayani oleh Pastor Juniarson Ginting. Ya, liturgisnya adalah Ibu Dewi dari Jerman. Besok dia akan membawa khotbah, temanya membangun iman yang kuat. Nah, ini harus saya perbaiki nih, Aling nih, membangun iman yang kuat ya. Jadi, iya Bu, ya. ya, jadi besok itu jam 19 WIB, ayo bergabung bersama kami ya. Kita mau mendengarkan khotbah membangun imannya. Ya. Kemudian untuk acara hari Senin, ajaran mengenai kisah para rasul itu sudah selesai minggu kemarin. Jadi kita akan diajarkan mengenai Maria, pelajaran tentang karakter dalam peristiwa Natal. Ya, ada karakter yang baik dari Ibu Maria ya. Nah, Yesus, jadi kita harus belajar dari karakter yang baik dari dia. Yuk kita bergabung hari Senin jam 9 malam. Dilayani oleh Bapak Pendeta Dr. Setio Nugroho MK ya. Jam 9 malam. Nah, moderatornya adalah Bro Agus. Kemudian, nah hari Selasa ini ada pelajaran khusus buat kita, yaitu sudah matikah Terah? Terah ini adalah bapaknya Abraham. Nah, ketika Abraham meninggalkan Haran, nah ada beberapa yang mengatakan waktu Abraham dipanggil dari Haran, Terah sudah meninggal. Nah, apa yang dikatakan oleh Diaken Panos ya? Nah, makanya dengarkan pelajaran ini. Nanti di hari Selasa jam 21 WIB pengajarnya adalah Pendeta Yudi Lengkong. Pendeta Yudi Lengkong ini betul-betul memahami pengajaran sejarah di dalam Alkitab ya. Dia memang pakarnya ya. Jadi kita belajar dari dia nanti dan moderatornya adalah saya sendiri. Kemudian, oh iya saya lupa ya, saya udah kasih tahu jam 9 ya Aling ya. Jam 9, hari Selasa jam 9 malam ya. Kita kumpul. Oke, kemudian untuk Sema Adonai kami ada renungan pagi setiap hari dari Senin sampai hari Sabtu jam 5.30. Dilayani ini wajah-wajah hamba-hamba Tuhan yang sangat masuk Pendeta Dedi yang hari ini sedang mengajar kita ya. Ini banyak laporan di kami, wah renungan pagi Sema Adonai sangat memberkati. Ya. Kemudian itu ada pengganggu kayaknya Ling. Ya, kemudian sudah Bu, sudah di-mute. Ya. Kemudian ada channel-channel yang ikut live ya. Channel Sema Adonai itu adalah channel kami sendiri. Saya sebagai pemimpin Sema Adonai mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah like, subscribe dan di-share ya. Puji nama Tuhan. Tolong bantu lagi nih Jum Sema Adonai supaya kami tetap ya semangat melayani Tuhan. Dan kemudian channel Omihen, channel Gereja YouTube, channel Kahalirai TV, channel Nats Bible Apologetic, channel Nebu Ali, channel Cahaya Kasih Ministry, ini adalah channel Bapak Pendeta Dedi ya. Ini channel dari ministry mereka, gerejanya ya. Cahaya Kasih Ministry, tolong di-subscribe juga. Dan channel Rim Jumat. Nah, inilah channel-channel yang live bersama kami. Tapi ada pemberitahuan khusus buat Bapak Ibu ya. Channel Sema Adonai itu ya ada khusus untuk melivekan channel seperti ibadah online, renungan Pendeta Daniel Palungan setiap 1 minggu 1 kali, dan juga ada acara renungan pagi. Jadi Bapak Ibu, ayo bantu ya. Tolong banget bantu subscribe dan mari dibagikan. Jadi lihat video-video yang sudah ada di sana juga yang sudah kami kasih pelajaran-pelajaran yang belum pernah Anda ikutin, bisa Anda ikutin kembali di sana.
Terima kasih, demikian saya kembalikan ke Sis Aling. Ya, baik Ibu Heni, terima kasih untuk pembacaan channel-channel Sema Adonai seminggu depan dan juga channel yang relay YouTube. Baik Bapak Ibu sekalian, sekarang kita akan masuk kepada sesi tanya jawab dan diskusi mengenai materi malam ini. Bagi yang ingin bertanya, silakan raise hand terlebih dahulu agar dibuka mute-nya oleh operator kami. Wah, ini sangat menarik ya Ibu Heni mengenai materi citra diri ini yang dipaparkan oleh Pak Dedi tadi. Nah, yang saya mau tanyakan nih Pak Dedi, apakah citra diri seseorang yang tadinya positif, lalu kemudian dia masuk ke dalam lingkungan, misalnya lingkungan kerja, yang di dalamnya itu banyak orang-orang yang bercitra diri negatif. Nah, apakah itu bisa merubah citra diri orang tersebut, Pak Dedi? Yang dari positif menjadi negatif. Nah, gimana Pak? Ya, kalau untuk berubah, dia dari sesuatu yang positif awalnya dimulai. Untuk yang negatif rasanya tidak semudah itu. Kenapa? Karena dia sudah tahu kalau dia punya citra diri yang positif ini sudah terbentuk dan itu sesuatu yang dia tahu benar begitu ya, sesuatu yang enak, nyaman, indah begitu. Ketika dia mengikuti sesuatu yang salah, otomatis itu menjadi sesuatu yang dia tahu sebenarnya. Artinya kalau orang yang kalau secara rohani ya peka gitu dengan suara Roh Kudus misalkan gitu ya. Ketika dia sudah bergaul intim dengan Roh Kudus, dekat dengan Roh Kudus begitu kan, ada sesuatu yang negatif positif dia udah tahu dan itu dia nyaman dan dia tidak mungkin mau ikuti itu begitu. Tetapi justru saya percaya begini, orang yang punya citra diri yang positif, sekalipun dia cuma satu orang, dia punya komunitas citra diri negatif, dia bisa berdampak positif karena dia memulai dengan sesuatu yang positif. Dia bisa memberi efek yang positif buat orang yang negatif begitu. Jadi tidak mudah yang sudah terbentuk positif mengubah jadi yang negatif tidak mudah begitu. Tidak mudah. Kalau misalnya dia misalnya Pak dia itu ditempatkan di lingkungan kerja ya. Bu Heni kan kalau lingkungan kerja itu kan hampir setiap hari ya bergaul dengan orang-orang yang citra dirinya negatif. Dan kemudian dia harus menghadapi orang-orang yang ekstrim karakternya gitu misalnya. Nah ini apakah tidak bisa mempengaruhi orang itu Pak? Gitu. Jadi merubah dia gitu loh. Tadinya dia misalnya orang yang berpikir seperti itu loh Bu Heni kan. Karena dia bertahun-tahun bahkan berpuluh tahun mungkin ya di tempat itu dia harus sulit menghadapi orang-orang. Gimana ya? tuh Pak Dedi kayak gitu? Nah, pertama kan selalu saya bilang kalau kita bisa melihat itu kan kita harus membangun satu hubungan relasi pribadi lebih dekat kan dengan dia gitu kan. Nah tentunya memang kita harus melihat ya posisi kelemahannya dia itu apa sih sebenarnya dan efeknya apa sih misalkan kalau dia ada komunitas begitu mudah curiga misalkan atau mudah tersinggung misalkan seperti itu ya. Nah kehadiran dia di situ itu membuat tidak nyaman orang yang ada di kelompok itu. Nah, bagaimana caranya? Tentunya, ya udah kita masuk aja ke hubungan kepribadinya begitu. Jadi pada waktu kita mau memulihkan citra diri yang negatifnya dia itu, seringkali yang selalu saya kasih tahu gini, jangan mendakwa dia, jangan, karena kan dia menilai diri dia kan jelek, begitu. Sementara kalau kita lihat dirinya dia itu tidak seperti itu sebenarnya, begitu. Nah, jadi bagaimana kita memperbaiki mindsetnya dia, membangkitkan kepercayaan diri dia, bahwa kamu tuh lebih dari ini loh sebenarnya. Kenapa sih kamu selalu melihat apa diri kamu itu nggak bisa, selalu apa-apa nggak mau, selalu apa-apa nggak yakin begitu, takut nanti malu-maluin orang, takut nanti hasilnya ditolak begitu. Padahal kita lihat tidak seperti itu. Nah karena dia melihat diri dia seperti itu, sementara kan orang lain kan lebih tahu nilai dia kan, begitu kan. Nah jadi kita harus bangun hubungan pribadi kedekatan dengan dia. Begitu kita harus arahkan dia. Bangun. Kalau memang kita secara kelompok memang tidak mungkin semua merespon dengan baik. Kalau tadi saya bilang yang satu positif, di antara yang negatif itu mungkin tidak semuanya yang bisa langsung merespon begitu. Artinya semuanya langsung positif dalam waktu dekat kan tidak. Tetap aja perlu ada satu hubungan kedekatan, person to person, heart to heart begitu. Baru bisa begitu. Kalau enggak agak repot. Karena ini sudah mengakar sih ya, kalau yang model-model kayak begini begitu. Ya, ini jadi, ada tidak mudah. Ya Pak Musafir ya.
Ya, Iya. silakan Pak Mustafir. Iya. Salam sahabat semua. Salam Pak Dedi. Ya, salam Pak. Salam Pak. Wah, luar biasa diberkatin ya Pak. Tapi ada Makasih, Pak. sedikit mengganjal, bukan ini berpikiran negatif ya. Iya, tapi ada yang bangga dengan dia cara hidup negatif. Oh iya benar itu. Iya benar. Iya, bahkan dia nggak sadar kalau dia negatif. Ya ini sedikit boleh bertanya ya Pak ya. Memang lingkungan itu tadi sempat Pak Pendeta bilang 6 tahun terakhir ini banyak ya, miris banget kita dengarin. Apalagi setelah COVID ya. Setelah COVID ini, di COVID itu kita tidak pernah berkomunitas lagi. Kita terkungkung di rumah, terkungkung di mana-mana, kita tidak ada. Kita hanya bermain dengan alat-alat elektronik aja lah. Banyak hal-hal yang tidak positif di dalam itu. 2 tahun lamanya. Malah lebih bangga dia. Nah, kita menghadapin bangga dengan negatifnya. Pokoknya bisa dipahamin lah ya. Saya nggak uraikan. Kira-kira gimana ya? Kita juga punya aura positif untuk menyamakan ke mereka itu, malah kita dianggap jadul. Dan juga sekarang di negara kita sendiri persaingan atasan-atasan, mungkin di TV kita lihat ada gimana ya, saling menjatuhkan gitu. Itu edukasi pendidikan yang nggak benar loh Pak Dedi. Gimana ya, saya juga miris sangat gitu. Jadi kita paham, orang yang percaya paham, kita mencoba mengolah dengan arah positif. Ya segitu dulu lah, saya bertanya sangat banyak yang nanti menjadikan. Saya sendiri lagi bingung juga soalnya. Iya, makasih Pak. Silakan Pak Dedi. Silakan Pak. Memang ada plus minusnya Pak, kecanggihan teknologi sekarang ini kan. Di satu sisi mempermudah segala sesuatu yang kita butuhkan, ya, maksudnya informasi, kemudian kecepatan di dalam menyajikan informasi, kemudian kita berkomunikasi dan seterusnya. Tetapi jangan lupa juga tidak semuanya apa yang tadi Bapak sebutkan itu semuanya adalah sesuatu yang positif. Kita harus melihat bahwa segala sesuatu itu pasti ada 2 sisi, di mana salah satu sisi bisa menjadi sesuatu yang dominan dari sisi itu. Sisinya itu apa? Sisi negatif dan sisi positif. Nah, sisi positifnya dari teknologi ini kan kita bisa membuat itu tadi ya, contoh kita belajar ini bisa sama-sama dari berbagai tempat begitu. Itu kan sesuatu yang positif. Tetapi sesuatu yang negatif juga ada. Tentunya apa? Kebiasaan-kebiasaan yang akhirnya membuat orang itu terlalu nyaman dengan kenyamanannya. Akhirnya kehilangan rasa dengan sesama, kehilangan komunikasi dengan sesama. Akhirnya yang ada adalah kesenangan-kesenangan kepada itu tadi, sesuatu yang menurut dia benar. Nah, makanya selalu saya bilang harus ada edukasi, Pak. Edukasinya di mana? Edukasinya selalu kita perlu juga menyampaikan ya. Satu dalam diskusi misalkan, di dalam komunitas kayak begini nih, kita perlu yang namanya membahas segala sesuatu itu berdasarkan plus dan minusnya. Plus dan minusnya itu apa? Dan plus minusnya itu tidak hanya antara misalkan tadi dia berkomunikasi atau berinteraksi dengan orang yang di luar. Tetapi dengan cara yang seperti itu saja, Pak, itu kan sangat mengganggu sekali juga dari interaksi dia dengan orang yang terdekat dia. Begitu. Itu kan sesuatu yang negatif sebenarnya yang terjadi. Nah, bagaimana artinya? Saya lihat memang perlu ada satu hal pengajaran-pengajaran yang mungkin yang bisa satu kali kan bisa dilihat begitu. Contohnya kayak di sini, kenapa nih? Di sini ada pelajaran pastoral konseling menyentuh kita kepada kepribadian masing-masing ya, individu manusia seperti itu. Karena dampaknya itu ya, jadi memang harus ada sesuatu yang perimbangan dalam menyajikan informasi, apalagi itu tadi. Ya sejak COVID bertahun-tahun sudah ada kenyamanan, ada sesuatu yang sudah mengikat Pak. Akhirnya terbentuk di dalam mindset, dalam pikiran begitu. Akhirnya banyak orang sekarang kan tidak perlu lagi mau berteman, berjumpa orang begitu. Ya udahlah lebih enak kalau ini aja ke WA begitu. Nah, menurut saya memang kita nggak bisa Pak, nggak bisa melibatkan satu kelompok, institusi atau lembaga, tetapi kita juga harus bisa melibatkan banyak ya. Misalkan keluarga perlu juga memahami tentang hal ini. Yang kedua adalah gereja juga harus ambil bagian di dalam memberikan pengajaran-pengajaran yang baik
bahwa adiksi ataupun manusia sebagai makhluk sosial itu tidak boleh fungsinya hilang begitu. Jadi informasi-informasi ini harus diperbanyak, Pak. Jadi gereja harus ambil bagian, keluarga harus ambil bagian, terus juga ya itu tadi. Saya pikir ya di dalam komunitas-komunitas kita kayak di WA juga perlu ada informasi-informasi yang sehat, Pak. Kalau informasi-informasi yang tidak sehat jangan disampaikan begitu. Oke, Pak. Saya Terima rasa kasih, itu. Pak. Iya, Pak. Terima kasih, Pak Dedi. Ya, Iya, terima kasih. Ya, saya boleh tambahkan ya, Pak Dedi ya. Iya, silakan Pak. Boleh, Pak. Karena kita berapa persen kita ada di lingkungan keluarga saat sekarang, Pak? Saya sedikit bersaksi, saya berkeluarga 8 orang tua saya orang biasa saja ya. Tapi saya dicap dulu, saya dipanggil si bandel, jadi anak-anak saya si keling. Dulu memang nama-nama bully ya, nama-nama bully kami dikasih. Tapi itu nama kesayangan terasa sampai hari ini, Pak. Saya bangga dipanggil-panggil macam itu dulunya ya. Hari ini ya mereka, oh si keling itu udah jadi ini ya. Oh si ini udah jadi ini. Itu satu kebanggaan di kampung saya, Pak, di desa saya. Jadi itu bukan bully orang tua. Tapi sekarang pertanyaan untuk dini hari ini, bukan saya pesimis. Berapa persenkah kita berkumpul dengan keluarga? Dulu keluarga kami, keluarga besar, Pak, anaknya banyak. Tidur tuh dihitung, mau tidur 1, 2, 3, 4, udah cukup baru tutup pintu. Sekarang anaknya 2 paling banyak, atau 1 dimanja. Tapi berapa jam dia ketemu dengan orang tuanya? Dia diasuh sama pembantu. Iya, betul. Dua-duanya sibuk. Kita minta kita itu hadir sama dia. Ke sekolah siapa? Yang mandiin dia siapa? Jadi banyak ya sekarang yang banyak. Kita mengasihkan edukasi pendidikan. Pendidikan apa yang harus kita kasihkan? Kita kalau sekarang, Pak, ini lingkungan kita paham firman. Paham sekali kita udah mengerti. Amsal 29 ayat 17, didiklah anakmu akan menjadikan sukacita bagi kita. Kita akan merasakan itu. Udah terfokus dalam pola-pola positif. Tapi di sana banyak hal, Pak, di depan rumah kita, di samping kita, di belakang kita, tetangga kita, saudara kita, atau di guru-guru kelas-kelas kita, termasuk gereja. Tadi Bapak juga bilang, banyak juga di gereja terjadi pemulihan. Haleluya. Jadi sekarang memang ya kita harus menyampaikan positif. Berapa persen, Pak, kita untuk meningkatkan ini, Pak? Berapa persen? Kita tidak bisa sendiri. Tidak bisa sendiri. Banyak doktrin yang lain yang satu sama lain bertentangan, Pak. Miris, Pak. Haleluya. Terima kasih, Pak. Pelajaran hari ini sangat memberkati. Ya, mungkin saya tambahkan juga, Pak. Berapa persen sebenarnya presentasenya? Presentasenya, Pak, keluarga itu jauh lebih besar. 3 tempat atau di mana anak-anak kita mendapatkan pendidikan, Pak. Sebenarnya yang paling besar porsinya itu adalah di rumah oleh orang tua. Itu pertama. Yang kedua itu adalah sekolah. Yang ketiga adalah gereja. Nah, seringkali zaman sekarang orang tua hanya menyerahkan kepada sekolah dan gereja. Mereka tidak sama sekali mendidik anak-anak mereka dengan apa yang mereka mau arahkan. Sehingga seringkali akhirnya itu tadi. Orang tua akhirnya menerima segala sesuatu yang diterima tentang anaknya, itu adalah rasa ketidakpuasan. Karena kan itu tadi, sekolah kan hanya memperlengkapi dia saja dalam bidang ilmu begitu. Tapi pendidikan yang sebenarnya itu adalah dari orang tuanya. Nah, makanya perlu banyak waktu yang diberikan kepada orang tua kepada anak-anaknya. Dengan cara apa misalkan kesibukannya? Ya misalkan bisa aja kan telepon, video call gitu kan. Di waktu-waktu tertentu. Untuk menunjukkan anak kita, kamu udah les belum, kamu udah makan belum, gitu kan, begitu. Terima kasih Pak Dedi. Tapi gini, sekarang pendidikan itu udah berapa persen, Pak? Karena sekarang pengajaran yang ada. Si guru ngasih tugas, anak si jawab selesai, besok dilulus, dia tidak menunjukkan moral, akhlak, etika. Itu yang tidak diajarkan, Pak. Jadi akal itu yang telah rusak. Jadi kita bukan mendidik ilmu ya sebenarnya. Jadi mendidik moral, mental, etika, adab, itu yang sebenarnya yang miris loh, Pak. Terima kasih Pak Dedi. Terima kasih. Selamat melayani. Terima kasih Pak, makasih. Ini salah satu mungkin yang akan saya sampaikan juga nih ke Bapak nih berkaitan dengan betul tadi. Ya pendidikannya berapa persen sebenarnya? Ya sebenarnya sekolah tuh harus bisa maksimal juga kasih pendidikannya. Jadi bukan hanya sekedar pengetahuan, tetapi juga dalam pendidikan kan berkaitan dengan akhlak, etika, perilaku anak seperti apa.
kedisiplinan di dalamnya itu penting. Ya, kemudian juga kita bisa melihat kalau sekolah Kristen artinya apa? Mengarahkan anak kepada pembentukan karakternya, karakter Kristus. Nah, Pak, saya di sekolah satu kali nih. Kita mungkin sebagai orang tua boleh Bapak Ibu setuju atau tidak setuju. Satu kali ada kasus dua orang anak ya bermain ya di lapangan begitu ya, di lapangan di saat waktu itu dia main bola pada saat di lapangan bulu tangkis di gym badminton, dia main bola tendang di sana, kemudian lapangan itu net semua udah dipasang. Nih saya dengan anak-anak ini kasus saya saya kasih tahu. Terus akhirnya kami sudah pemanasan, udah warming up sama anak-anak, tiba-tiba dia nggak berhenti nih main bola. Nah, tiba-tiba saya lihat ini anak nggak mengindahkan. Saya sudah hadir di lapangan, anak-anak sudah buat lingkaran, sudah warming up, dia masih asik main tendang-tendang bola. Sampai satu kali pada waktu warming up, tiba-tiba bola itu mengenai saya. Waktu mengenai saya, tiba-tiba bola itu, saya nggak bereaksi, saya tenang aja. Tapi waktu dia mengenai bola itu, dia ambil bola itu nggak ada ngomong apa-apa, nggak ada omong minta maaf, sir, minta maaf, ini itu nggak ada. Dia santai aja, main lagi aja gitu. Lantas saya tegur dia, saya panggil dia, saya bentak dia. Saya bentak dia, ya, saya bilang ambil itu bola, kembalikan ke tempatnya. Saya tunjuk-tunjuk dia. Kenapa? Karena kalau kalau di jam itu sebenarnya ketika misalkan udah mulai nih anak net sudah dipasang, sebenarnya sudah ada aturan, mereka nggak boleh main. Nah akhirnya saya marahnya kenapa? Ini bola tendang. Kalau itu ditendang bola, kena anak yang main badminton, kena wajahnya, kena mukanya misalkan, ini kan sangat berbahaya. Otomatis yang bertanggung jawab di sana adalah saya sebagai penjaga atau pelatih yang ada di lapangan itu, resikonya. Kalau saya diamin aja, saya nggak mendisiplinkan ini anak, berarti ada pola pembiaran. Nah ini sangat berbahaya. Nah akhirnya apa? Saya panggil ini anak, saya tegur, saya bentak-bentak. Lantas apa yang terjadi, Pak? Ada yang ngadu ke sekolahan, ke sekolah, kemudian di sekolah itu disampaikan, saya marah besar, saya tunjuk dia, saya marahi dia, kemudian saya suruh itu bola ambil, dan kemudian saya taruh lagi. Tapi itu anak nggak mau meladenin. Singkat cerita akhirnya, sekolah itu panggil saya, HRD. HRD panggil saya, guru panggil saya. Kenapa ada masalah ini? Saya bilang, tolong dimengerti bahwa aturannya adalah 3:30 ketika gym sudah kosong, sudah dipasang net semua, itu tidak boleh ada kegiatan lagi selain badminton. Itu harus tahu tuh. Yang kedua, kenapa saya marah? Alasan kedua adalah karena saya menjaga anak-anak badminton. Anak-anak badminton ini saya jaga. Karena kalau saya nggak jaga, ada resiko accident. Wajahnya kena bola, misalkan ketendang bola, atau bagian-bagian lain yang sangat berbahaya kena bola, tanggung jawabnya adalah di saya. Yang ketiga, dia main bola begitu, dia mengenai saya, dia tidak minta maaf sama saya. Udah 3 permasalahan ini. Lantas sekarang saya tegur dengan keras. Karena ini anak, satu, berarti dia nggak beretika. Saya kan juga pengajar. Saya tahu, ini anak berarti nggak beretika. Yang kedua, ini anak nggak tahu aturan. Yang ketiga, anak ini nggak tahu resiko. Kalau sampai terjadi accident, misalkan ada anak ketendang kepalanya dengan bola itu, misalkan terjadi sesuatu, dia kan juga bermasalah. Begitu. Akan ramai urusannya di sekolah kan. Nah, makanya saya tegur dengan keras. Supaya apa? Supaya anak yang nggak tahu diri ini jadi tahu diri. Begitu. Apakah itu salah? Nah, ternyata di sekolah nggak bisa, Pak. Salah saya disalahin. Tetap dia tidak bisa menerima. Jadi saya menunjuk-nunjuk begitu ya, saya berteriak keras itu, saya mengingatkan, stop, saya bilang begitu, sekolah tidak terima. Saya aneh, di sini saya aneh. Makanya saya melihat bahwa di sini mereka cari aman. Yes. Iya.
Jadi pada intinya Pak, kita berpikiran positif pun tidak diterima dengan positif. Itulah makanya Pak. Jadi itu intinya ya. Jadi sekarang kita mengerti, memahamin lingkungan kita itu lebih banyak negatif, di naungan kita sendiri negatif. Iya, itu makanya. Bapak tadi, saya sendiri juga saya merasa salah Pak. Saya merasa salah. Saya meloloskan seorang calon guru di ilmu pendidikan keguruan. Saya lihat absennya bagus, tugasnya penuh, walaupun salah, tugasnya saya kasih nilai. Saya tanya, kamu menilai apa? A apa B? Saya tanyakan dia, kamu nilai apa? A dong Pak, oh benar, saya kasih A. Saya nggak periksa itu tugasnya. Atas terserah Bapak lah, dia masih nggak percaya diri, saya kasih B aja. Saya nggak tahu, penting dia lolos aja. Karena dia hadir ada, yang saya nilai bukan itu. Nanti dia di masyarakat, nanti dia bekerja juga diseleksi lagi. Silakan aja. Dia menjadi tempat guru-guru juga diseleksi lagi. Dia akan melamar lagi, berapa lagi perjuangan yang diuji lagi. Ya lolos-lolosin aja lah. Nanti juga ada siswa baru kok. Jadi sekarang ini loh Pak Dedi, ini krisis pendidikan. Sekarang ngajar kok. Betul. Saya tidak mendidik, saya ngajar kok. Saya ajarin udah. Ya A tambah B tambah ini saya selesai. Kamu paham udah. Besok tugas, mana tugasnya? Salah nggak salah tugasnya saya kasih nanya. Saya lihat absennya benar, udah saya kasih aja nilai. Tapi 3 kali dia berturut-turut, jangankan C, D saya kasih. Walaupun pinternya saya dapat apapun juga. Iya. Itu Pak Dedi, terima kasih Pak Dedi. Iya, makasih Pak. Makasih Pak. Iya, makasih Pak. Yesus memberkati. Iya, makasih. Iya. Ya itulah Pak, makanya jadi orang tua nih Pak, Bu. Yang lebih tahu ada tentang anak-anak mereka itu kita di sekolah. Jadi bukan mereka. Jadi kadang-kadang orang tua juga jangan apa-apa langsung membela anak, datang ke sekolahan, pokoknya anaknya semua benar seperti malaikat, tidak ada salahnya, semua sempurna. Yang disalahin guru, salahin malaikat. Gimana waktu dia masih kecil dulu dia nggak ikat, zaman guru kita dulu, waktu zaman usia saya gini, kalau dihajar bener-beneran, tendang bener-beneran. Sekarang kan kita nggak boleh begitu. Pelanggaran hukum. Anaknya jadi kurang ajar Pak Bu. Kita nih jadi guru, akhirnya nggak dihargai di depan mereka. Bukan kita gila dihargai, kita juga nggak mau cari itu. Tetapi kalau ada sesuatu yang salah, izinkan kita bertindak keras, mendisiplinkan mereka, begitu. Jangan dibela. Ya itulah. Iya, baik. Nanti untuk ini dulu ya Pak Musafir, Ibu Tina. Nanti akan dibuka lagi mute-nya Pak Musafir ya. Ya baik Ibu, silakan Ibu Tina. Sudah dibuka mute-nya. Ya. Makasih Bu Aling. Salam Pak Dedi. Ya, salam Bu Tina. Ya, salam. Ya. Saya mau tanya tentang citra diri. Ada 2 pertanyaan. Ya, ada 2 pertanyaan. Yang pertama saya mau bertanya tentang apakah saya ini tersinggung gitu. Maksudnya gini, ada teman saya mengatakan bahwa yang memberkati itu orang itu tuh lebih banyak daripada kita. Nah, akhirnya saya ini kayak orang bukan tersinggung sih, saya merasa saya ini saya ini memang merasa orang nggak mampu gitu. Tapi dengan saya memberkati orang dengan kekurangan saya sudah puji Tuhan gitu, karena saya masih bisa memberkati orang dengan cara walaupun sedikit gitu. Itu satu. Iya, silakan Pak dijawab dulu. Nanti yang kedua. Iya, silakan Pak Dedi. Iya, Ibu kalau yang namanya citra dirinya negatif ya, Ibu menilai juga pasti tentang orang lain negatif tadi kan salah satunya kan. Ibu menilai bahwa misalkan saya menilai bahwa saya adalah orang yang kurang misalkan secara ekonomi. Nah, maka saya ketika melihat orang lain pun juga sama, sebenarnya orang lain lebih rendah daripada saya. Kadang-kadang ketika dia melihat orang yang lebih rendah, belum tentu juga dia mau berbagi, Bu. Belum tentu. Tetapi ketika dia bisa saja dia berbagi, itu karena dia merasa apa? Sebenarnya bukan berarti orang yang kita dirinya negatif, itu bukan berarti dia kurang empati. Tidak. Dia punya empati juga. Tetapi, apakah selama ini Ibu selalu menempatkan diri Ibu ini selalu rendah daripada orang lain? Ya, saya lebih rendah daripada orang lain karena memang saya terlahir dari orang bawah gitu loh Pak, seperti itu. Ya, karena ada perkataan seperti itu, jadi seakan-akan saya minder dari persahabatan mereka gitu loh. Oh ya, seperti itu. Oh begini ya, artinya orang nggak punya itu gitu. Kok direndahkan? Memang kita orang rendah. Ya silakan Pak. Nah itu nggak boleh Bu, itu nggak boleh. Ibu harus bisa melihat bahwa
status ekonomi, sosial, lahir di kota, lahir di kampung seperti apa, begitu ya, orang tua yang pekerjaannya apa, itu nggak boleh jadi penghalang, nggak boleh menjadi ukuran untuk ibu mengukur diri ibu sendiri. Waktu ibu menabur misalkan, waktu ibu bergaul dengan orang lain, nggak, buang itu semua, Bu. Ketika kita bergaul dengan siapapun juga, termasuk saya nih, dulu saya begitu, karena saya kan punya latar belakang kehidupan yang pernah saya sampaikan dulu kan. Nah, saya banyak hal yang jelek-jeleknya begitu. Tapi ketika sekarang saya menempatkan diri saya dari keluarga yang dulunya sama, tidak punya apa-apa, latar belakang kehidupan rumah tangga, orang tua hancur, dan seterusnya. Ketika sekarang saya bergaul dengan orang-orang yang itu, saya menempatkan diri saya, ya saya adalah saya. Begitu. Jadi ternyata ketika saya menempatkan diri saya nggak kalah dari kamu. Saya punya kelebihan, walaupun secara status dulu misalkan saya kurang begitu, tetapi di dalam hal sekarang ini saya punya kelebihan. Contoh ya, Bu ya. Iya. Saya bisa berjauh dengan jenderal-jenderal, Bu. Ini ketika makan nih kami nih, ya kami makan dengan, mereka makan dengan anak-anak buah mereka yang pangkatnya kolonel apa, itu kolonelnya jauh, Bu. Duduknya jauh. Kalau nggak dipanggil, nggak mungkin berani deket dia. Coba bayangkan saya, bawa kolonel saya kan sipil, biasa. Saya makan dipanggil oleh mereka, makan seduduk meja dengan mereka, bintang 1, bintang 2, coba mereka ngobrol sama seperti biasa kita ngobrol, begitu. Nah, saya nggak ada rasa dulu, aduh dia tinggi ya, jenderal ya, waduh dia staf panglima TNI ya, waduh begini, enggak tuh, Bu. Begitu. Maka mereka sungkan dengan saya. Karena itu tadi, apalagi sekarang saya hamba Tuhan ya, bukan karena udah hamba Tuhan ya nih, tapi dulu sebelum waktu prosesnya saya berubah, saya jadi punya cita diri yang positif, setelah dipulihkan itu, saya selalu menempatkan diri saya juga nggak kalah dengan mereka, begitu. Jadi kenapa saya harus mengukur dengan segala sesuatu dengan saya merendahkan diri saya? Dan saya nggak boleh begitu, Bu. Nah, ibu harus buang itu. Nggak boleh, Bu. Begitu. Jadi ibu nggak perlu minder bergaul dengan orang yang jabatannya tinggi, dengan orang yang punya uang, dengan orang yang terkenal. Ibu nggak boleh begitu. Itu jadi penghalang buat ibu. Padahal Tuhan kasih potensi yang lebih besar dari ibu. Gitu. Ibu pasti punya potensi yang besar, lebih daripada orang itu. Gitu. Tapi saya nggak ini gitu Pak, nggak minder, justru dengan dikatakan hal demikian itu ya, saya lebih semangat lagi, bagaimana saya harus lebih semangat gitu loh, seperti itu. Iya. Jangan minder, makanya ibu nggak usah lihat masa lalu, Bu. Betul. Nggak boleh lihat. Nah. Betul Pak. Yang pertanyaan saya yang kedua mengenai anak sekolah. Memang saya sebenarnya tidak membela anak. Memang karena walaupun saya jauh dari anak itu kan saya tahu apa namanya itu kepribadian anak saya. Nah, tapi yang saya nggak habis pikir gitu loh Pak. Kok kenapa sih gurunya itu kok nggak kayak orang nggak suka sama anak saya gitu. Kalau anak saya tanya tentang mengenai pembayaran apa tuh nggak pernah dijawab gitu loh. Jadi saya sebagai orang tua kayak ada kecewanya sama guru. Kadang-kadang anak saya bilang, kamu gimana sih sama komunikasian sama guru? Ma katanya guru nggak tahu, nggak pernah dijawab kalau bertanya, dia gituin. Cuma sekali bicara sama saya udah dia bilang, tapi kalau sama yang lain katanya perhatian, dia gituin. Jadi itu maksudnya bagaimana ya Pak, kok guru seperti itu gitu loh. Saya pikir kalau guru yang baik tentunya dia tahu ya, menempatkan dirinya bahwa dia itu harusnya menjadi seorang yang bijak ya. Bijak dalam arti dia adalah orang yang bisa menerima siapapun juga, dan harus bisa diterima oleh siapapun. Karena posisinya harusnya seperti itu. Guru itu ketika di sekolah, dia adalah pengganti daripada orang tua. Jadi setiap anak yang ada di kelas dia, itu adalah anak-anaknya dia. Dan dia nggak boleh punya rasa perbedaan tadi. Tapi ada satu mungkin yang ingin saya tanyakan juga ke Ibu. Iya. Setahu saya sih Bu, biasanya guru ini kan juga punya etika profesi. Begitu. Etika mengajar, ya sebagai pendidik ya, tentunya juga ada seperti itu. Nah, tapi saya penasaran, kenapa kok dia seperti itu ke anak ibu? Nah, ini kan mesti sesuatu hal yang harus dicari tahu sebenarnya. Dicari informasinya, alasannya apa. Nah, kalau misalkan ibu bertanya kepada guru tersebut, mungkin ya bisa jadi ya, mungkin dia nggak menjawab, ataupun menjawab mungkin juga nggak sepenuhnya ya, dia bisa mencerita tentang sesuatu yang sebenarnya. Nah, ibu cari aja informasi dari teman-teman anak ibu yang lain, ataupun dari guru yang lain, gitu, supaya ibu dapatkan informasi yang tepat.
saya pikir gini, kalau misalkan kita menilai guru langsung dengan cara seperti itu dan kita ini bukan saya bilang ibu menghakimi ya, bukan, tetapi arahnya ada menilai seperti itu, rasanya kurang tepat juga, Bu. Kurang tepat iya juga. sih, betul. Cuma pernah saya tuh tanya di WA-nya itu, Pak. Saya tanya mengenai anak saya, itu nggak pernah dijawab gurunya itu. Terus suami saya juga pernah bertanya gitu loh sama guru ini, wali kelasnya, tapi tetap aja nggak ada jawaban gitu. Nah, cuma yang ada itu namanya anak saya, memang anak saya bandel juga kan ya, tapi memang ada kejujurannya juga sih, namanya orang tua kan pasti merasakan gitu loh Pak. Ya kejujuran dengan kebohongannya kan bisa kita rasakan walaupun jarak jauh. Nah, saya sekarang kan sekarang kan ininya kan ganti lagi. Jadi kalau anak itu masuk, jadi harus ada sidik jari gitu loh Pak di sekolahan itu. Ya, jadi kalau sidik jari artinya itu anak kan masuk dan mengikuti pelajaran. Nah, sedangkan anak saya ini namanya anaknya badek dan juga dia nggak punya kendaraan sendiri karena mobil biasa umum kan kadang mungkin kelewatan atau bagaimana kita nggak tahu. Nah, di saat-saat itulah karena tergesa-gesanya anak ini udah kesiangan masuknya, jadi lupa akan sidik jari. Nah, disitulah kadang-kadang SMS itu masuk di WA-nya bapaknya bahwa anak kamu itu nggak masuk, padahal anaknya ngikutin pelajaran gitu loh, seperti itu. Nah, terus saya bilang tanyakan aja sama gurunya bagaimana. Terus seperti itu. Itu saya jadi bingung. Iya, silakan. Waktu anak ibu berangkat ke sekolah jam berapa? Harusnya sekarang kan zaman canggih. Kirim aja WA ke guru yang jaga. Guru yang jaga. Jaga itu siapa? Jaga, minta WA-nya, kirim. Saya sedang di jalan jam sekian begitu kan. Nah, terus kalau misalkan macet atau apa, sekarang kirim aja foto. Kan ada jamnya tuh pada saat diangkut, misalkan kendaraan, foto kirim aja. Jadi ada alasan bahwa ini memang macet di jalanan. Jadi memang harus sekolah tahu seperti itu. Yang kedua, Bu, saya pikir juga apakah anak sudah, kalau tahu macet begitu ya, berarti kan harus ada lebih awal lagi. Dia harus berjuang lebih keras lagi. Dia bangun atau jalan berarti setengah jam ke depan lebih cepat lagi. Begitu. Jadi harus ada hitung. Jangan ikut dengan pola yang hari ini misalkan terlambat, besok diulangi di jam yang sama. Ada kemungkinan kan terlambat lagi. Nah, berarti bagaimana supaya tidak terlambat? Berarti ya mau tidak mau itu ya bukan resiko sebenarnya. Memang tugasnya dia untuk dia belajar lebih bertanggung jawab, lebih pagian jalannya. Jadi nggak terlambat. Jadi saya pikir itu, Bu. Nah, yang terakhir gini, ibu cari saja saudara atau siapa yang terdekat dengan anak ibu sekolah di sana, datang ke sekolah, berikan kuasa untuk mewakili ibu dan minta informasi yang sejelas-jelasnya dari sekolah tentang apa yang menjadi halangan ibu hari ini. Ya, tentang itu, informasi-informasi yang ibu nggak dapatin. Jadi saya kira itu, Bu. Iya. Terima kasih Pak Dedi. Ya, makasih Ibu. Semuanya, terima kasih. Berkati. Shalom. Makasih Bu El. Iya, terima kasih partisipasinya Ibu. Iya, baik. Pak Musafir, silakan Pak. Sudah dibuka mute-nya. Ya, monitor. Bu. Ya, silakan Pak. Pak Dedi, boleh saya tambahkan sedikit Pak buat Bu Nina ya? Oh iya, boleh Pak. Silakan Pak. Silakan. Oke. Mungkin di sekolah itu satu kesatuan sekolah, guru itu juga ada tim dewan guru ya. Penilaian terhadap guru juga ada kok. Ada bertingkat. Jadi kalau untuk mewakili murid-murid itu ada komite. Bisa langsung aja. Atau kayak guru kelas kalau dia masih SD. Atau wali kelas kalau dia ada di tingkat SMP. Jadi itu ada tingkatannya. Kalau memang nakal ada guru-guru konseling ya, guru BK gitu loh ya. Gitu loh Bu, sarannya saya. Betul ya Pak Dedi ya? Ada tingkat satu kesatuan itu, ya, kesatuan pendidik pengawasan soalnya. Iya, betul. Jadi guru itu tidak semena-mena juga. Ya, betul. Komite sekolah itu jembatan sekolah dengan orang tua memang, betul. Jadi guru itu juga tidak semena. Guru aja mengeluarkan anak, suruh pulang lebih awal itu kita bisa kasih teguran ke guru itu. Karena itu hak seorang anak untuk menerima satu mata jam pelajarannya di tingkat SD. Wah, kamu pulang aja cepat nih, tanggung. Dia mengurangi setengah jam aja kita bisa tuntut itu di Dewan Pendidikan. Itu loh Bu, itu saya tambah ya Pak Dedi, mohon maaf saya nyela. Iya nggak apa-apa Pak.
Makasih, Pak. Iya, boleh Pak, silakan. Iya, terima kasih Pak Musafir untuk penambahannya ya bagi materi pembelajaran ini. Baik, sepertinya waktu juga sudah berjalan lumayan ya, Pak Dedi, hampir mau 2 jam ya. Jadi kita tutup saja ya Pak kelas ini. Silakan Pak Dedi closing statement-nya, lalu pimpin doa buat kita. Terima kasih Pak Dedi. Ya, silakan. Iya, jadi closing statement-nya malam hari ini berkaitan dengan citra diri. Yang pertama adalah saya menghimbau supaya kita punya pandangan yang positif tentang diri kita sendiri. Jangan mengukur segala sesuatu dengan segala sesuatu yang negatif. Ya, latar belakang kehidupan di masa lalu jangan menjadikan sebuah ukuran untuk kita memandang diri kita dan juga orang lain. Bertindaklah ke depan dengan pikiran yang positif, melangkahlah maju, yakinlah dengan kemampuan diri Anda, dan percayalah bahwa saudara diciptakan Tuhan dengan maksud dan rencana yang indah, dan saudara punya potensi untuk saudara menunjukkan kapasitas saudara sebagai orang yang menyenangkan Tuhan selama saudara hidup, dan saudara bisa meraih impian, harapan, kesuksesan dengan kemampuan yang Tuhan sudah berikan buat Anda. Tidak ada kegagalan, jauhi rasa takut, jauhi tentang hal-hal yang membuat Anda pesimis, tetapi jadilah manusia yang optimis. Saya pikir itu. Baik, kita berdoa, kita mengucap syukur malam hari ini atas kebaikan Tuhan, dan biar kiranya pelajaran ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus berkati kita semua tentunya, kita berdoa. Bapa dalam surga, terpujilah nama-Mu, kami bersyukur semua yang hadir dan menyaksikan acara ini ya Tuhan. Terima kasih waktu kesempatan kami boleh belajar Tuhan tentang citra diri. Kami yakin Tuhan pelajaran ini membukakan pengertian kami Tuhan bahwa kami adalah pribadi-pribadi yang punya kemampuan dan kapasitas yang luar biasa Tuhan. Ampuni kami Tuhan yang mungkin kami seringkali memandang dan melihat kami ini kecil, kami ini tidak punya apa-apa, kami ini tidak mampu, kami ini selalu kalah di dalam kompetisi. Dan justru kami melihat orang lain sangat hebat, sangat sempurna, sehingga kami tidak mungkin bisa, orang lain bisa. Bapak ampunilah pemikiran-pemikiran, perasaan-perasaan, cara sudut pandang kami Tuhan tentang diri kami yang salah ini ya Tuhan. Kami tahu Tuhan, kalaupun kami pernah Tuhan ataupun ada yang pernah mengalami Tuhan atau masih Tuhan memiliki hal-hal yang seperti ini, ampuni kami Tuhan karena ini tidak terlepas dari hal-hal yang menjadi penyebab. Entah itu kami pernah dibully pada masa kecil, kemudian juga karena mengalami gangguan mental, mendapatkan perlakuan yang tidak baik, kekerasan, pelecehan seks, dan seterusnya. Bahkan juga Tuhan kami punya lingkungan yang tidak baik, sehingga kami terpengaruh pada hal-hal yang membawa kami kepada satu pergaulan, di mana pergaulan itu adalah pergaulan yang tidak pernah Tuhan mempercayakan kapasitas dan kemampuan kami, juga dari sisi pendidikan yang begitu rendah. Tuhan ampuni kami Tuhan, biarlah kami belajar sepenuh hati Tuhan, bahwa kami harus mencari Tuhan, hidup di dalam kebenaran, dan kami sungguh-sungguh Tuhan. Dan kami mau terus belajar, kami tidak mau berhenti Tuhan, karena ketika kami belajar, ilmu dan iman harus dibangun. Tidak ada habisnya kami untuk belajar, dan kami percaya Tuhan, iman kami pun di dalam Tuhan akan kami bawa Tuhan, di dalam kehidupan kami, sampai kami mengakhiri tugas kami masing-masing ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, dekati Tuhan, Shema Adonai, tangan Tuhan menolong dan menyertai Shema Adonai untuk menjadi salah satu channel yang menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan istirahat kami malam hari ini, pertemukan kami untuk waktu-waktu yang akan datang, kami percaya tangan Tuhan menolong dan menyertai kami, khususnya buat besok, di dalam ibadah online, Tuhan juga membukakan kami hikmat, pengertian, supaya kami dapat mengenal Tuhan lebih lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus, terimalah berkat Allah Bapa kita di surga, cinta kasih daripada Tuhan kita yang akan membawa kita semakin hari semakin bertumbuh dengan tuntunan kuasa Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap pribadi yang percaya dan diberkati, mari bersama-sama kita katakan amin. 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 Baik, terima kasih Pak Dedi untuk pelayanan yang luar biasa bagi kami malam ini. Baik Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, untuk hari Sabtu depan kelas kita libur ya, untuk merayakan perayaan libur Natal sampai dengan tanggal 26 Desember. Jadi 27 Desember kelas kita akan ada kembali dan aktif.
Dan kami Sema Adonai mengucapkan selamat Natal tahun 2023 dan tahun baru 2024 kepada Bapak Ibu sekalian. Semoga damai sejahtera dan sukacita Tuhan selalu beserta kita. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus. Kelas ini sudah berakhir dan selamat istirahat Bapak Ibu sekalian. Tuhan berkati. Shalom, shalom, shalom. Shalom.